Oke guys, melanjutkan dari Kak Nina, maka kita akan langsung ya masuk ke training dasar yang berikutnya. Nah guys, sebelum masuk ke training dasar yang berikutnya, ada hal yang akan saya informasikan, di mana kita semua tahu ya, kalau kita mau membuat bangunan nih, building, oke, kita mau membuat sebuah building atau bangunan, di mana kalau bangunannya ini tidak bertingkat, oke, tidak bertingkat, oke. Dengan kita mau buat bangunan yang tingkat 3. Oke. Menurut kalian bagaimana dengan fondasinya? Mana nih kira-kira fondasinya yang jauh lebih kuat? Tentunya yang tingkat 3. Benar ya guys? Nah, bagaimana kalau kita mau membuat sebuah bangunan dan bangunannya itu tingkat 50? Wow, artinya kita bikin tower dong. Kalau kita bikin tower, berarti fondasinya yang ada di dalam itu pun juga harus bisa menopang ya dari bangunan yang ada di atasnya. Demikian halnya juga dengan basic training. Oke, atau yang kita sebut sebagai training dasar. Oke, di mana training dasar ini merupakan dasar buat kita semua untuk bisa membuat yang namanya network atau aset ya guys. Sehingga kita tahu tuh tadi aset adalah sesuatu yang wow, istimewa banget diperlukan oleh semua orang. Makanya kalau kita ngelihat kenapa sih banyak orang yang berbondong-bondong jadi PNS? Yuk. Alasannya kenapa guys? Alasannya karena ada pensiunan, betul nggak? Tapi pada saat pensiun tuh, berapa emang yang didapatkan? Pasti uang tunjangannya udah gak ada, yang diterima itu kurang lebih sekitar 30-40% dari gaji pokok, itu pun dibela-belain supaya nanti pada saat pensiun masih berpenghasilan. Guys, ini adalah sebuah konsep berjaga-jaga tetapi terlalu minim kalau kita hanya mengandalkan uang pensiunan. Kalau bisa pensiun kaya, pensiun muda, why not ya guys ya? Sehingga untuk membangun sebuah aset yang super-super gede, maka kita perlu tahu pengetahuan dasarnya. Di mana pengetahuan dasarnya itu ada 5 ya guys ya, yang kita sebut sebagai 5 training dasar. Mulai dari yang pertama yaitu NEO, New Enterpriser Orientation, orientasi untuk enterpriser baru ya. Apa sih bedanya antara MLM dengan strategi marketing yang lain? Kemudian persiapan-persiapan apa yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis ini. Dan yang baru kalian ikuti adalah training HTS atau How to Start. Bagaimana langkah-langkahnya untuk menjalankan bisnis ini? Udah tahu kan bahwa langkah-langkahnya cuma 9. Dan dari mereka-mereka zaman dahulu kala sampai hari ini, mereka pun juga melakukan 9 langkah sukses itu untuk bisa berhasil di bisnis ini. Dan yang ketiga ada yang namanya training business plan. Kita nggak hanya bisa ngomong kalau bisnis ini adalah aset yang bisa menghasilkan income puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran, tetapi kita harus tahu dong cara generate-nya bagaimana, hitung-hitungannya seperti apa. Meskipun nanti yang menghitung adalah komputer, tetapi kita pun juga harus tahu dong caranya seperti apa ya. Dan yang keempat, ada yang namanya training HTP atau How to do Presentation. Bagaimana caranya kita menginfluence seseorang sehingga mereka itu tertarik ya dengan apa yang kita bawakan dan mereka dealing with you ya. Dan pada kesempatan kali ini, training yang kelima yang akan saya bawakan adalah training PK atau Product Knowledge. Di mana training product knowledge ini adalah sesuatu yang basic ya guys ya. Yang mana kita tahu bahwa produk-produk di HDI ini itu emang luar biasa banget. Tetapi yang kita mau adalah kita bukan cuma sekedar ngejualin orang produk-produk di HDI. Tetapi kita itu bisa menimbulkan sebuah kebutuhan buat mereka. Nah, untuk menimbulkan sebuah kebutuhan buat mereka, berarti mau nggak mau, kita pun juga harus meng-open mind bahwa mereka memang kudu konsumsi produk-produk high desert. Nah, apa dan bagaimana training product knowledge ini? Maka, yuk guys, tancap gas ya. Karena waktunya cuma sejam dan mudah-mudahan aku bisa kalau sejam kayaknya berat ya, mungkin sekitar sejam seperempat, sejam setengah ya dengan kondisi nggak boleh berkedip. Karena kita akan berangkat naik roller
pinter ini ya. Sehingga nih guys, buat teman-teman yang mempunyai kenalan saudara ataupun konsumen yang hanya konsumsi dari produk-produk HDI, boleh dong diajak masuk supaya mereka pun ya juga bisa mendapatkan informasi-informasinya. Oke guys, apakah teman-teman udah bisa ngelihat slide aku? Boleh chat? Iya. Ya udah lihat chat. Ini udah ngelihat slide-nya nggak? Boleh bantu? Udah ya? Oke, thank you Kak Nina. Ya, lewat product knowledge ini kita akan belajar banyak hal ya guys ya, yang tentunya produk-produk HDI tidak hanya untuk membantu mereka-mereka yang mempunyai masalah kesehatan, tapi justru produk HDI ini untuk ngejagain aset yang ada di dalam diri kita. Sehingga nih guys, hari ini kita ini paham banget ya tentang hidup sehat. Kalau zaman-zaman lampau, orang udah kayak gak care gitu tentang kesehatan mereka. Tetapi dengan kondisi pandemi COVID-19 yang kayak gini, itu mereka memang harus benar-benar karena kampanyenya tingkatkan imunitas, tingkatkan imunitas, tingkatkan imunitas. Nah, emang hidup sehat itu kayak apa sih? Hidup sehat itu harus dipenuhi dengan beberapa komponen tentunya. Yang pertama, untuk kita hidup sehat adalah gizi yang cukup ya. Apa yang kita makan hari ini kecenderungannya dalam tanda petik racun. Kenapa aku katakan racun ya guys ya? Bukan cuma sekedar makanan-makanan viral ya yang membuat lidah bergoyang, tetapi ada semacam pengawet, pengenyal, perasa, belum lagi zat aditif yang lain yang ditambahkan seperti insektisida, pestisida dan lain sebagainya dari bahan makanan. Itulah yang membuat ya dari apa yang kita konsumsi yang semestinya dibutuhkan adalah gizi. Bukan makanan yang mengenyangkan saja tetapi yang bergizi tinggi. Kemudian istirahat yang cukup. Wah, dalam kondisi daring yang kayak gini, terlalu banyak nih anak-anak ataupun kita itu juga menatap layar, entah layar laptop ataupun layar HP. Nah, kalau udah masuk di sosial media atau udah nonton, itu pasti kecantol ya guys ya. Atau kalau udah belanja nih ya lewat online, belanjanya mau satu, nggak taunya dikasih penawaran-penawaran berikutnya ya guys ya. Sehingga istirahatnya bisa molor-molor gitu, akibatnya kita kurang istirahatnya. Dan lingkungan yang bersih, pasti ya dalam kondisi kayak gini, di mana-mana hujan luar biasa sehingga terjadi banjir. Kalaupun daerah kalian banjir, kalian akan mikir nggak untuk pindah? Wah, kenapa? Iya, karena banjir itu pasti akan menyisakan apa? Menyisakan banyak sekali masalah-masalah kesehatan ya guys. Sehingga lingkungan yang bersih ini adalah sesuatu yang mutlak, mental, rohani, sosial yang seimbang. Bener banget. Karena kalau orang-orang yang ada di sekeliling kita ini adalah orang-orang yang pesimis, orang-orang yang toksik, ya, orang-orang yang ngomongnya gitu ya, membuat kita itu kayaknya jadi emosi juga gitu ya guys ya. Itu membuat kita itu ya gak panjang umur tentunya ya, karena mental kita ini nggak jadi percaya diri, minder dari omongan orang-orang itu, ya rohani, sosial yang seimbang. Sehingga asupannya bukan cuma sekedar asupan apa yang kita konsumsi, tetapi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Dan tentunya olahraga yang teratur. Hari ini atau minggu ini udah olahraga belum? Kalau belum, gercep ya, mumpung masih dikasih hidup dan fisik yang sehat untuk diolahragakan. Kami baru saja kardio ya guys, setiap Rabu. Kadang-kadang saya ini rada sedikit apa ya, miris ya ngelihat mereka-mereka. Enak loh ya, kardionya udah gak pakai bayar, tinggal ngikuti aja, ada coachnya. Tetapi nih guys, yang ikut pun juga tidak banyak. Itu artinya dibandingkan dengan pengikut sesi ini, itu lebih banyak pengikut sesi ini dari ikut olahraga. Padahal tuh guys, komponennya itu dari gizi yang cukup, istirahat yang cukup, lingkungan yang bersih, mental, rohani, sosial seimbang, dan olahraga yang teratur. Ini semuanya dan bukan pakai atau ya guys. Yo, sehingga pada saat kesempatan ini kita mau ngobrolin untuk poin yang pertama yaitu masalah gizi yang cukup. Oke, lanjut. Nah, ngobrolin tentang gizi yang cukup, kita pun juga harus ngajak setiap orang untuk berpikir tentang hidupnya.
Karena hari ini guys, yang namanya kesehatan itu adalah kebutuhan pra-primer. Kita tahu semua bahwa yang namanya kebutuhan primer itu adalah sandang, pangan, dan papan. Namun bagaimana caranya kita bisa memenuhi sandang, pangan, dan papan kalau kita tidak sehat? Sehingga dikatakan bahwa sehat itu adalah kebutuhan sebelum kebutuhan primer, alias yang terutama daripada yang utama. Nah, kenapa bisa gitu, guys? Yuk kita simak ya tentang fakta dulu dan sekarang. Yang mana pada saat saya ketemu sama rekanan, siapapun, prospek dan lain sebagainya, saya kagak pernah tuh, kamu minum Royal Jelly ini loh supaya nggak menopause dini atau supaya kenceng kulitnya. No, 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 no. Karena kita nggak ngejualin produk ya guys ya. Yang kita mau adalah kita memberikan penawaran, yaitu penawaran agar mereka membutuhkannya sehingga mereka konsumsi, bukan cuma sekali-sekali ataupun enggak sama sekali, tapi konsumsinya itu berkelanjutan untuk berikut-berikutnya. Sehingga nih guys, cerita tentang fakta dulu dan sekarang ini adalah sesuatu yang super penting yang harus kita perhatikan. Oke, kita lihat bersama-sama ya. Kalau zaman dulu orang itu kerjanya keras, nowadays orang itu kerjanya 2-3 kali lebih keras. Maksudnya apa ya Kak ya? Iya dong, suami aja yang kerja kagak cukup, tetapi istri pun juga harus kerja, bahkan ngelembur-ngelembur dan double-double ya guys ya. Apalagi dalam kondisi pandemi yang kayak gini, tidak sedikit yang di PHK, akhirnya mereka pun juga cari ke sana kemari ya. Bahan makanan yang kita konsumsi, kalau dulu semuanya natural, tapi sekarang itu nggak ada nih yang namanya natural ya guys ya. Dulu ayam dipelihara gede, dipotong, ataupun punya telur, telurnya diambil baru digoreng ya guys. Kemudian sayur-sayur juga dipetik di kebun, tetapi hari ini nih guys, semuanya serba dibeli di pasar, dan kita nggak tahu ya yang ditambahkan apa tuh di sana. Mulai dari sayurnya misalkan disemprot, kemudian dagingnya juga disuntik, antibiotik dan lain sebagainya. Belum lagi nih ya guys ya, bahan makanan tuh guys. Wow, sekarang tidak sedikit loh ya. Bahan-bahan makanan yang super instan, sosis misalkan. Atau seperti apa tuh ya? Yang daging olah digiling dan lain sebagainya, soalnya udah nggak pernah beli nugget ya guys ya. Nah, kalau seperti itu, berapa banyak nih pengawet, perasa ya yang ditambahkan di dalamnya. Nah, hal yang seperti itu adalah perlu banget kita pertimbangkan hari ini ya. Kemudian untuk masalah pengolahannya, kalau dulu pengolahannya super sederhana, tapi hari ini pengolahannya nih guys, wah, kalau nggak empuk atau makan ikan, ya sak duri-durinya ya guys ya, sampai yang namanya kucing aja nggak disisain karena durinya itu memang benar-benar dipresto ya, sampai akhirnya itu semuanya termakan ya. LPG, presto, fast food, makanan kaleng dan lain sebagainya. Nah, seperti ini ya gaya hidupnya. Air zaman dulu bersih, sekarang polusi limbah ada di mana-mana. Kemudian udara dulunya juga masih segar kalau kita keluar, tapi hari ini polusi asap dan lain sebagainya ya, itu udah luar biasa banget. Olahraga, wow, dulu kemana-mana masih jalan kaki, karena minim banget ya guys ya, udaranya juga segar. Maksudnya minim banget ya sesuatu kemudahan-kemudahan, tapi sekarang nih guys, banyak orang yang udah nggak jalan kaki, langsung dari rumah naik mobil sampai di tempatnya gitu ya guys ya, sehingga olahraganya sangat minim. Apalagi ya kalau kerjanya udah 2-3 kali lipat lebih keras, tidurnya sampai malam-malam, yang pasti kalau bangun pagi untuk olahraga itu mending enak tidur. Oh, atau masih kurang tidur ya guys. Oke. Kondisi hidup dulu sangat nyaman, tapi hari ini udah stres ya, disenggol dikit aja motornya itu udah marah-marahnya luar biasa, emosinya ya. Sehingga kita lihat bersama-sama bagaimana caranya untuk kita sehat, ternyata diajarkan untuk konsumsi 4 sehat 5 sempurna. Apaan tuh 4 sehat 5 sempurna? Mulai dari karbohidrat, sayur mayur, lauk pauk, buah-buahan, dan susu. Betul nggak? Bagaimana dengan anak kalian yang sekarang SD kelas 2 atau SD kelas 3? Untuk hidup sehat syaratnya adalah
4 sehat, 5 sempurna. Pertanyaannya, dengan adanya perubahan-perubahan kondisi yang ada dari zaman dulu sampai sekarang, ini kan perubahannya udah 180 derajat tuh ceritanya. Apakah cukup 4 sehat 5 sempurna? Jawabannya nggak cukup, sehingga dibutuhkan yang namanya 6 pelengkap. Apaan tuh 6 pelengkap? 6 pelengkap adalah health food atau nutrisi tambahan atau makanan kesehatan. Nah, karena produk-produk dari makanan kesehatan itu bentuknya kapsul seperti ini atau bentuknya tablet seperti ini, ya kan? Sehingga mereka menganggap yang bentuknya pil, tablet, atau kapsul itu adalah obat. So guys, yuk kita coba intip ya, apa ya beda antara obat dan makanan kesehatan. Karena tidak sedikit daripada mereka-mereka yang beli produk HDI tapi tidak digunakan. Sayang banget kan, uangnya udah keluar tapi dia gak dapat manfaatnya. Sehingga nih guys, kita pun juga harus ngejelasin ya ke mereka, harus bisa ngejelasin ke mereka. Kenapa? Karena yang kita mau kalau orang keluar uang, dia dapat manfaatnya, kemudian dia merasakan manfaatnya, dan berikut-berikutnya dia akan konsumsi berulang dan berulang dan berulang. Setuju gak guys? Sehingga nih guys, saat ini kita mau ngebahas tentang beda obat dan nutrisi pelengkap. Apaan ya bedanya? Kita lihat sama-sama ya. Yang pertama, obat itu bahannya sintetik. Sintetik itu buatan manusia, artinya dibuat di lab atau laboratorium, ya. Sedangkan kalau nutrisi pelengkap, laboratoriumnya Tuhan alias alam semesta ya guys ya, semuanya natural. Dan kita tahu kalau yang namanya sintetik itu semuanya itu standarnya itu luar biasa, warnanya sama, isinya sama. Tapi kalau yang namanya bahan-bahan natural ini guys, wah kita akan ngelihat di bawah-bawah ya. Kuasa Allah begitu luar biasa lewat sesuatu yang natural, lewat produk-produk berlebihan HDI. Obat untuk orang sakit, sedangkan nutrisi pelengkap untuk orang sehat dan sakit. Jelas dong, yang berobat adalah yang sakit. Tetapi nutrisi pelengkap, nutrisi. Ngobrolin tentang nutrisi, siapa sih yang butuh nutrisi? Yang butuh nutrisi apakah mereka yang sakit? Enggak lah. Mereka-mereka yang sehat juga butuh nutrisi. Di awal sudah saya jelasin bahwa hari ini dari makanan yang kita makan tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhan kesehatan kita ya guys, apalagi kondisi pandemi kayak gini. Oleh karena itu, nutrisi pelengkapnya adalah sesuatu yang kudu, yang mutlak, yang wajib hukumnya untuk orang-orang yang mau mempertahankan kesehatannya dan orang-orang sakit yang mau memulihkan masalah kesehatannya. Obat izin edarnya adalah D, sedangkan kalau nutrisi pelengkap itu ada T atau tradisional, kemudian ada ML, MD itu berarti dia meals ya, makanan dari import atau makanan dari dalam negeri. Nah dari sini kita bisa ngebaca untuk nomor izin edar BPOM-nya. Kalau kalian ngelihat ada obat, tuh kalian bisa cek ya, termasuk kalau beli vitamin-vitamin yang kategorinya itu obat, itu selalu tulisannya adalah D, oke? Apalagi tuh yang namanya obat itu biasanya terdiri dari 3 bagian ya, 3 komponen. DKL contohnya, ya huruf pertama itu artinya apa, huruf kedua artinya apa, huruf ketiga artinya apa. Tapi di sini aku mau ceritakan pada kalian huruf keduanya. Kalau K itu berarti obat keras. Nah hari ini guys, kalau kita ini sakit, biasanya kita berobat, betul ya? Kemudian obatnya masih tersisa gak? Kalau obatnya masih tersisa disimpan gak guys? Ya guys ya. Terus untuk apa nih disimpan? Katanya jaga-jaga buat kalau sakit lagi. I did it again. Enggak ya guys ya. Jadi kita berharap bukan sakit lagi, tapi kita berharap tetap sehat. Jadi semestinya yang namanya obat itu pun juga nggak perlu sampai disimpan-simpan yang bagaimana-bagaimana, karena memang obat itu bukan makanan. Daripada kita jadi dokter-dokteran dan itu salah, dan itu nanti menghantam diri kita sendiri, lebih baik kita berkonsultasi lebih lanjut untuk masalah penggunaan obat ini. Oke, next, kalau obat ada dosis 3x1, ataupun 3x2 ya. Tetapi yang namanya nutrisi pelengkap itu ada yang namanya aturan konsumsi. Loh Kak, kok ada ya itu propoelik 3x2 kalau untuk penderita COVID-19 itu adalah aturan konsumsinya dan tergantung kebutuhan. Yang disebut sebagai nutrisi tergantung kebutuhan gini guys.
Kalau kalian ngerasa lapar seharian habis olahraga, itu kira-kira makannya bisa nambah-nambah nggak dibandingkan dengan sebelumnya? Why? Iya, karena memang tubuh kita butuh ya. Demikian halnya juga kalau aku ngerasa selama seharian itu bakal capek, maka aku akan konsumsi polenergi lebih banyak. Kalau udah mulai bersin-bersin di pagi hari, maka propolisnya yang diperbanyak, tergantung dari kebutuhan. Terus Kak, kalau nggak ada masalah dengan kesehatan apa-apa gimana? Loh ya tetap polenergi tetap konsumsi, propolis juga tetap konsumsi. Tetapi kalau kondisinya itu lagi drop atau kita lagi prepare something, berarti mau nggak mau kan kita harus menambahkan ya untuk penggunaan dari produk-produk nutrisi pelengkap ini. Obat kelebihan akan disimpan dalam tubuh alias jadi racun ya guys, biasanya selalu ngefek ke ginjalnya. Sedangkan yang namanya nutrisi pelengkap itu enggak ada yang namanya menjadi racun karena kelebihan akan dikeluarkan. Contoh nih, kalau kalian banyak minum kira-kira banyak buang air kecil enggak? Kalau banyak makan gimana nih guys? Misalkan udah lama banget ya nggak makan nasi yang panas dan punel nasinya, kemudian pakai ikan asin jambal roti. Wow, ini waktunya makan nih ya guys ya. Pakai sambal gitu ya guys ya. Itu yang membuat kita itu bisa nambah-nambah nih ya guys ya. Nah, itu pun kalau kelebihan, ya maaf BAB-nya pun juga frekuensinya bisa lebih banyak. Artinya ini aman untuk tubuh ya. Next, sehingga karena kelebihan itu disimpan jadi racun, terjadilah yang namanya efek samping. Sedangkan nutrisi pelengkap itu jarang terjadi. Apaan nih yang disebut dengan efek samping? Diobatin jantungnya nanti ngantam ginjalnya, diobatin ginjalnya nanti ngaruh ke mahnya, jantung berdebar-debar dan lain sebagainya. Tetapi kalau nutrisi pelengkap, mungkin kalian nanya, Kak ada nggak ya itu reaksi awal? Iya, ada. Jadi biasanya nih kalau konsumsi royal jelly nih tiba-tiba rasanya itu kok berat banget kepalanya, coba dicek terlebih dahulu bagaimana dengan kualitas tidurnya. Wah, ya. Kemudian ada juga yang konsumsi propolis atau propoelik. Loh, kok nyeri-nyeri? Coba dulu dong dicek ya dengan asam uratnya. Nah, itu karena memang lagi dibongkar. Artinya nih guys, kalau terjadi respon dengan tubuh kita itu semestinya ada daripada bagian tubuh kita itu yang bermasalah. Nah, itu merupakan sesuatu indikator ya, di mana indikator itu jadi pertimbangan buat kita untuk kita itu memahami kondisi dari tubuh kita sendiri ya. Next, obat digunakan secara spesifik tertentu, guys, karena dibuat di laboratorium atau dibuat di pabrikasi, maka obat sakit jantung ya untuk orang sakit jantung nggak bisa dipakai untuk orang sakit kanker. Obat sakit kanker nggak bisa untuk orang sakit darah tinggi. Obat sakit darah tinggi nggak bisa untuk orang sakit diabetes ya guys. Tetapi bagaimana dengan nutrisi pelengkap yang digunakan sehari-hari? Artinya yang sehat, yang sakit ini butuh nutrisi. Sehingga kalaupun ngomong tentang polen, apakah orang yang sakit diabetes juga butuh polen? Oh, kalaupun ngomong tentang orang sakit demam berdarah butuh polen, heeh. Kalaupun yang nggak sakit polen, heeh. Nah, apa dan bagaimana? Kita nanti ngobrol di belakang ya guys. Tapi yang pasti nih, sesuatu yang ada di alam itu emang multifungsi ya guys ya. Tuhan memang ciptakan segala sesuatu itu sempurna adanya. Bukan manusia yang menciptakan, tetapi karena kuasa Dia yang telah memberikan di dalam kehidupan kita. Oke, obat digunakan dalam jangka waktu tertentu, sedangkan nutrisi pelengkap tidak ada batasan waktu. Iya dong guys, obat kan bukan makanan. Jadi yang namanya obat nggak boleh dipakai seumur hidup gitu ya guys ya. Kecuali ada indikasi tertentu. Nah, mungkin ada pertanyaan, apakah obat itu menyembuhkan? Loh, kalau emang obat menyembuhkan, kok harus dikonsumsi terus-menerus gitu ya guys ya. Nah, apa dan bagaimana nanti dari HDI Nature akan berkolaborasi dengan satu orang dokter minggu depan ya, akan berbincang-bincang tentang obat sehingga kita bisa memahaminya dan kita akan lebih bijak dalam mengkonsumsinya. Sedangkan nutrisi pelengkap no limit atau tidak ada batasan waktu. Mungkin kalian akan mengatakan, wah
kalau begitu harus dikonsumsi seumur hidup, berarti aku tergantung dong, Kak. No, ya. Kalau kita orang Indonesia belum makan nasi, katanya gimana, guys? Belum makan. Nah, itu artinya apa ya, guys? Apakah aku udah record ini? Oke, ya. Ya, kembali ya, guys. Nah, kalau makan nasi nih ceritanya, ya belum makan nasi katanya belum makan. Apakah kita ketergantungan dengan nasi nih guys? Tidak ya, tetapi kita membutuhkannya. Nah, sampai pada titik butuh ini, maka kita akan mengingatnya. Karena beberapa daripada teman-teman aku ngomong gini, waduh aku kalau konsumsi model-model kayak suplemen-suplemen gitu itu sering lupanya. Nah, kenapa kok sering lupa? Jawabannya adalah dia nggak tahu bahwa sebetulnya memang dia butuh setiap hari untuk konsumsi nutrisi tambahan karena dari makanan yang mereka konsumsi tidaklah bisa mencukupi kebutuhan untuk mempertahankan kualitas kesehatannya ya. Tapi kalau kita memahami ini semua guys, ya kita akan rasakan kalau memang pada saat usia kapanpun ya kan, itu kita butuh ya kita konsumsi dan istilahnya kita butuh nutrisi seumur hidup kita. Oke. Kalau kita udah tahu nih apa beda antara obat dan nutrisi pelengkap, next berikutnya kita kudu tahu juga nutrisi pelengkap yang seperti apa yang harus kita pilih. Karena nih guys, bukan sesuatu yang dipakai untuk membersihkan entah itu baju ataupun lantai, tapi sesuatu yang kita konsumsi. Sesuatu yang kita konsumsi haruslah sesuatu yang istimewa. Sesuatu yang istimewa itu haruslah sesuatu yang berkelas dan berkualitas. Nah, apa dan bagaimana? Yuk kita lihat ya keunggulan dari produk-produk HDI. Yang pertama, dia berbahan dasar dari sesuatu yang sifatnya universal alias dari produk perlebahan. Nah, kalau kita orang Jawa atau orang Indonesia, kita kenal yang namanya jamu, betul ya guys ya? Kalau mereka-mereka yang tinggal di Eropa atau Australia, kira-kira kenal jamu gak guys? Tapi kalau madu, di semua negara dan belahan bumi manapun tahu kalau memang madu itu mantap pakai po ya. Sehingga ini memang berbahan dasarnya sifatnya universal. Dan produk-produk HDI adalah ANSA, All Natural Scientifically Applied. Artinya bukan cuma sekedar bahannya itu natural, tapi ada penelitiannya. Dan madu merupakan satu bahan makanan alam yang penelitiannya itu paling tua dan paling banyak di dunia ya. Dan produk-produk HDI pun itu juga ada penelitiannya. Sehingga nih guys, bukan cuma sekedar alami tapi juga ilmiah. Diterima oleh semua kalangan umat beragama manapun itu pasti karena tertulis di berbagai macam kitab suci umat beragama. Dan ini menunjukkan adanya keseragaman ya guys. Dimana kita tahu yang namanya kitab suci nggak pernah salah dari zaman dulu sampai sekarang, sampai zaman ke depan. Kitab suci itu adalah sesuatu pegangan manusia yang akan selalu update di zamannya. Jadi kalau ngomong tentang madu, kagak pernah expired, kagak pernah obsolete, kagak pernah punah tepatnya. Beda dengan makanan-makanan yang ini ya, yang udah punah-punah gitu ya guys ya. Tapi kalau madu ini emang luar biasa banget. Dan kalau ada di kitab suci, berarti istilahnya ini kan merupakan perintah untuk konsumsi sesuatu yang emang disediakan oleh Allah di alam ini. Digunakan oleh atlet di tiga negara, ini pasti. Indonesia, Filipina, Malaysia. Artinya nih guys, kalau dipakai oleh atlet aman udah guarantee deh ya. Digunakan oleh 3 presiden, generasi presiden Amerika, guarantee karena presiden sendiri mau makan atau mau masuk semuanya harus disterilize ya. Kemudian nih guys, bersertifikasi BPOM, halal, ISO, itu semua komplit. Sehingga kita pun lebih mantap lagi ya guys ya. Bukan sesuatu yang baru kemarin ada gitu. Tapi sesuatu yang udah ada dari puluhan tahun yang lalu dan sampai hari ini masih tetap eksis. Apa itu? Produk HDI ya. Nah nih guys, untuk sertifikasi halalnya bukan cuma dari Indonesia doang, tapi juga dari USA maupun dari New Zealand. Next, terdaftar dalam MIMS yaitu Monthly Index Medical Specialties. Ini merupakan buku yang biasanya itu sebagai satu
panduan buat para medis untuk merekomendasikan buat pasien-pasiennya. Artinya produk-produk yang ada di MIMS itu boleh diresepkan. Nah, beberapa daripada produk-produk HDI itu udah masuk ke MIMS. Keren banget ya guys. Sebagai terapi suportif ya atau suportif terapi ini buat mempercepat proses pemulihan. Dibutuhkan untuk oleh semua orang pasti ya guys ya, dari yang kecil, kemudian baby, yang remaja, dewasa, yang usianya udah banyak, pria, wanita, semuanya butuh alias marketnya unlimited. Dan setiap orang pada dasarnya sangat butuh sehat hari ini. Sehingga nih guys, kita langsung masuk aja ya ke produk-produknya. Karena di awal kita udah punya mindset yang sama bahwa yang namanya hari ini kita membutuhkan suplemen karena kita nggak bisa lagi nggak pakai suplemen. Oke, udah dijelasin di awal. Dan kita pun juga udah tahu apa bedanya antara suplemen dengan obat. Dan kita pun juga tahu apa sih keunggulan daripada suplemen yang super istimewa dari HDI ini. Dan ini akan menjadi kebutuhan kita semakin butuh setelah kita mendengarkan penjelasan tentang fungsi-fungsi produknya. Oke, kita lanjut ya guys ya. Wow, ini kenapa? Kayaknya saya rada bermasalah karena saya ngeditnya nggak di laptop ini guys. Sehingga, oke deh, kalau gitu gambarnya langsung aja aku delete ya, supaya tidak mengganggu. Padahal tadi udah aku setup sedemikian rupa sehingga gambarnya transparent. Untuk kasih nuansa baru nih buat teman-teman yang baru pertama kali join kali ya di sini ya. Oke. Tapi faktanya kagak bisa langsung jelas gambarnya. Oke, mungkin sistem laptopnya beda. Jadi saya akan deletein semua untuk background-nya supaya enak pada saat ngejelasinnya ya buat teman-teman. Coba aku cek lagi di bawah. Oh, masih ada nih guys. Ya, sabar ya. Supaya nanti kita akan mendapatkan penjelasan yang detail-detail. Oke, wah. Tahu gitu aku pakai laptop aku sendiri ya. Oke, karena memang kalau udah laptop setup-nya beda, font-nya beda, itu pun juga nggak bisa keluar nih guys. Ya. Oke. Oke. Sabar menunggu. Wah, katanya orang sabar itu rezekinya banyak ya guys. Ya, apalagi besok kan libur ya. Jadi kagak ada salahnya kalau kita ambil kesempatan kali ini untuk kita belajar sesuatu yang lebih oke. Kayaknya udah beres. Yes! Kita akan belajar, langsung aja kita masuk ya guys ya, pada sebuah kombinasi rangkaian produk-produk dari HDI yang kita sebut sebagai Dynamic Trio. Apa nih yang disebut sebagai Dynamic Trio? Trio artinya 3. Yang pertama adalah pollen, oke. Pollen, dan yang kedua itu adalah propolis, dan yang ketiga itu adalah royal jelly. Oke guys. Dan irisan daripada pollen, propolis, dan royal jelly ini yang kita sebut sebagai Dynamic Trio. Yuk kita pelajari satu persatu ya. Yo, di mana yang pertama kita sebut sebagai pollen. Pollen ini istimewa banget karena nutrisinya komplit. Wes, gampang-gampangannya itu. Bisa dicerna guys. Sesuatu yang nutrisinya lengkap berarti menurut kalian orang-orang yang sehat butuh apa enggak? Butuh, ya. Mereka-mereka yang sakit kira-kira lebih butuh enggak guys? Benar. Jadi intinya karena pollen ini superfood, jadi nutrisinya ini komplit banget. Siapa lagi nih yang butuh pollen? Ya tentunya yang hamil, yang menyusuin karena dia kerjanya ekstra ya, harus ngasih sesuatu ke baby yang ada di dalamnya. Ini berarti ngebooster nutrisinya emang harus lipat-lipat nih, pollen nih jawabannya. Anak yang dalam fase tumbuh kembang, wow ini juga penting banget ya. Sesuatu yang intinya itu untuk di booster nutrisinya, nah harus jawabannya pollen.
Selain nutrisinya sempurna, dia itu juga untuk nutrisi otak alias brain booster ya guys, untuk konsentrasi supaya nggak gampang ke distrak, kadang supaya nggak gampang lupa. Ada nggak di antara kalian yang baru naruh kunci di meja, udah lupa kuncinya di mana? Atau naruh kacamata di atas kepala, udah lupa kacamatanya ditaruh di mana? Atau HP nih guys. Nah, supaya tidak terjadi kepikunan dini, kalian bisa konsumsi yang namanya pollen. Dan pollen ini karena dia nutrisi, maka dia itu memperbaiki fungsi-fungsi organ tubuh serta untuk peredaran darah. Gampang ya guys ya. Karena sifat daripada pollen ini adalah nutrisi sempurna alias superfood. Lanjut. Yang kedua adalah propolis. Apa nih propolis? Kita tahu propolis itu semestinya terdiri dari dua kata, pro dan polis. Pro itu sebelum, sedangkan polis itu kota. Jadi sebelum masuk ke sarangnya lebah. Nah, kita tahu sebelum masuk ke sarangnya lebah itu ada apa? Ada pintu pertahanannya yang warnanya coklat yang kita sebut sebagai propolis. Mungkin kalau kalian sering datang ke supermarket, ngeliat ataupun sering browsing-browsing ya, atau kita suka belanja di online market, kita akan melihat ya banyak orang yang ngejual madu sama sarangnya. Tuh warnanya biasanya putih. Tapi kalau kita ngelihat sarang lebah yang gantung di atas pohon, biasanya warnanya apa guys? Coklat. Nah, coklat-coklatnya itu diambil dari getah tumbuhan yang diolah dengan air liur lebah, kemudian dioles pada sarang lebah sehingga sarang lebah itu steril. Steril dari apa? Steril dari semuanya yang merusak. Nah, maksudnya apa ya Kak ya yang merusak ya? Ya bakteri, virus, jamur, parasit, mikroorganisme yang merugikan. Dan intinya propolis itu kayak pagar. Nah guys, coba diinget-inget ya. Kenapa rumah dikasih pagar? Ya, karena pagar ini adalah untuk penjagaan atau untuk pertahanan. Nah, propolis itu pun juga demikian ya guys ya, sehingga kita tahu sifatnya dia adalah antioksidan premium, antibakteri, anti jamur, antivirus, anti infeksi, anti inflamasi, anti kanker. Wow. Padahal tuh yang namanya obat antivirus, antivirus sendiri, anti jamur sendiri, ya kan? Antibakteri sendiri. Kagak bisa tuh ada satu obat yang bisa mencakup semuanya. Ternyata Allah yang Maha Sempurna itu telah menaruh resepnya di dalam propolis, guys. Untuk perlindungan ya, untuk tameng kita ya. Karena memang virus, bakteri, jamur itu kan secara kasat mata tak tampak tapi nyerang terus kan guys. Di mana-mana ini bakteri ya. Sehingga pertahanan tubuh kita pun juga harus dikuatin dengan si propolis ini. Dan satu poin penting dari propolis sendiri, dia itu bisa membongkar plak-plak di dalam pembuluh darah ya guys ya. Kita tahu nih, orang Indonesia suka makan yang goreng-goreng, suka makan yang santan-santan, suka makan yang berlemak-berlemak ya. Apalagi kalau yang dari Makassar, wah coto, konro, aduh kira-kira gimana ya guys. Maka yang terjadi tuh, pembuluh darahnya ini gampang banget ada plak-plaknya. Nah, kalau pembuluh darahnya itu udah ada plak-plaknya, maka diameternya akan kecil nih guys. Kalau diameternya kecil, kerja jantung untuk mompa ini jadi berat. Nah, si propolis ini dia akan ngebantuin untuk membongkar plak-plak di dalam pembuluh darah sehingga diameternya nggak perlu sampai kecil gitu ya guys ya. Sehingga bisa meminimalkan penyakit jantung koroner dan supaya pembuluh darahnya itu jadi elastis, nggak mudah pecah gitu ceritanya ya. Karena kalau pembuluh darahnya itu udah gampang pecah nih atau terjadi peradangan dan lain sebagainya, maka ya udah gak ketolong tuh ceritanya ya. Makanya fungsi-fungsinya selain untuk masalah-masalah yang ada di dalam pembuluh darah, termasuk untuk ngejagain kita ya, daya tahan tubuh dan lain sebagainya, jagoannya ini terletak pada propolisnya. Lanjut. Bagaimana nih dengan royal jelly? Kita tahu royal itu berarti kerajaan ya. Berarti dia itu memang makanan kerajaan alias makanan yang ngebentuk ratu ya. Nanti ada penjelasan di belakang, tapi yang pasti ratu lebah itu dia superior, punya usia hidup 40 kali lipat lebih lama. Nah, gara-gara konsumsi apa? Gara-gara konsumsi yang namanya si royal jelly ini. Kok bisa ya Kak ya, konsumsi royal jelly itu bisa ngebantuin ratu lebah seperti itu? Alam yang bikin nih guys. Ini adalah mukjizat daripada Allah yang telah dikirimkan
ke alam ini lewat perlebahan ini tadi ya. Oke, di mana yang namanya royal jelly karena ratu lebah itu usianya bisa 40 kali lipat, artinya ratu lebah itu anti penuaan alias ratu lebah itu selalu cantik gitu ya. Sehingga dia itu mempunyai fungsi untuk regenerasi sel booster ya. Untuk juga vitaminnya rambut, kulit, dan kuku. Dan ratu lebah karena dia itu spesial, dia itu memang benar-benar subur ya, bisa menghasilkan telur lebih dari 2.000 telur setiap harinya, sedangkan yang lain mandul. Maka si royal jelly ini juga untuk sistem hormonal. Semua fungsi hormon yang ada pada tubuh kita nih guys ya, salah satunya adalah hormon reproduksi ya. Sehingga kalau di sana ada kaitannya dengan seperti apa tuh ya? Masalah-masalah dengan eh, apa ya, kayak haidnya sakit, gak teratur, susah punya keturunan, itu kan hormon reproduksi. Pada dasarnya ini fungsi hormon secara keseluruhan ya. Kemudian di dalam royal jelly ini banyak sekali mengandung protein-protein yang mempunyai fungsi untuk saraf ya guys. Salah satunya adalah asetilkolin. Sehingga ngebantuin untuk meredakan kecemasan, untuk masalah insomnia, yang suka migrain, yang suka vertigo ya. Kemudian kasus seperti stres, stroke, masalah-masalah yang ada kaitannya dengan saraf-saraf. Nah, memang royal jelly ini jagoannya dan peredaran darah tentunya. Sehingga gabungan daripada ketiganya ini yang kita sebut sebagai sinergi pollen propolis royal jelly yang saling melengkapi fungsinya dan ini kita sebut sebagai dynamic trio. Yuk kita lihat sama-sama. Untuk healthy family, untuk keluarga yang sehat, kira-kira nutrisinya butuh nggak full tank? Supaya jangan sampai sakit. Iya, butuh banget. Berarti pollen dibutuhkan. Kemudian untuk healthy family, propolis butuh nggak untuk perlindungan dari berbagai macam serangan bakteri, virus, parasit, dan lain sebagainya. Bener, butuh. Kemudian untuk healthy family, sarafnya harus dijaga, hormonnya harus dijaga, regenerasi selnya juga harus dibooster, kemudian juga untuk peredaran darahnya, untuk sistem sarafnya gimana nih guys? Nah, kira-kira nih guys, untuk healthy family, pollennya butuh, propolisnya butuh, royal jelly-nya butuh, berarti mereka membutuhkan dynamic trio. Bagaimana nih dengan penderita diabetes mellitus? Kita tahu diabetes itu ada diabetes tipe 1 dan tipe 2. Kita ngomong diabetes yang tipe 2 ya guys ya, yang karena lifestyle sehingga menyebabkan si pankreasnya jadi bermasalah, dia gak bisa menghasilkan hormon insulin. Kita lihat sama-sama nih guys, mereka-mereka yang sakit diabetes harus konsumsi obat. Why? Coba kita perhatikan, setiap kali kita makan gula, entah kita makan karbo, maka gula darah kita itu naik. Maka yang namanya pankreas ini dia akan menghasilkan yang namanya hormon insulin untuk menekan kadar gula dalam darah sehingga normal ya. Kemudian makan manis lagi atau makan karbo yang terjadi gimana guys? Nangkring lagi ya. Si pankreasnya ini mengeluarkan lagi hormon insulin untuk menekan kadar gula dalam darah. Tetapi pada saat orang itu menderita diabetes mellitus, karena hormon insulinnya ini si pankreasnya ini bekerjanya sangat keras sehingga terjadi apa ya kayak crash ataupun bermasalah dengan pankreasnya karena memang kayak digenjot terus-menerus, akibatnya terjadilah yang namanya diabetes mellitus salah satunya. Sehingga pada saat dia konsumsi karbo atau dia konsumsi sesuatu yang manis-manis, langsung gula darahnya naik. Oke. Nah, pankreasnya bagaimana? Dia minim banget atau tidak sama sekali menghasilkan yang namanya hormon insulin. Sehingga yang terjadi gula darahnya nangkring. Bagaimana caranya nih gula darahnya bisa dibantuin? Caranya adalah konsumsi obat turun. Makan lagi karena nggak mampu menghasilkan hormon insulin, gula darahnya nangkring. Bagaimana caranya untuk menetralisir? Obat lagi turun. Makan lagi, obat lagi turun. Diobatin diabetesnya, bermasalah dengan ginjalnya, komplikasi, dan lain sebagainya. Nah nih guys, ini artinya obat buat penderita diabetes cuman untuk menekan ya, untuk menormalkan daripada gula darahnya. Apakah ini menjadi solusi buat penderita diabetes? Jawabannya iya, tapi tetap
ada kemungkinan ditambah dengan dynamic trio akan bersinergi. Nah, maksudnya gimana nih, Kak? Nah, produk-produk dari HDI nggak cuma sekedar untuk menurunkan kadar gula dalam darah, tapi produk-produk ini lebih ke arah untuk perbaikan. Emang yang rusak yang mana sih? Sumber kerusakannya kan terletak pada si pankreasnya ini, ya kan? Pada organnya. Nah, food therapy dari polen ini akan ngebantuin untuk kayak ngebooster nutrisinya, karena biasanya orang-orang diabetes itu kan nggak boleh makan macam-macam, harus puasa ini, tara ini dan lain sebagainya, gitu-gitu kan guys. Sehingga kebutuhan akan nutrisinya ini bisa dikatakan kurang dan bisa dicukupi dari polen. Yang kedua, propolis ini penting banget buat penderita diabetes karena rata-rata penderita diabetes itu daya tahan tubuhnya juga nggak bagus. Kemudian gampang sekali terjadi peradangan, luka, dan lain sebagainya. Ya guys, lukanya bukan cuma di luar ya guys ya, tapi juga infeksi-infeksi atau inflamasi yang ada di dalam. Nah, si propolis ini akan ngebantuin untuk melindunginya ya. Sekalian dia juga untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang ada di dalam jaringan-jaringan daripada pankreasnya yang rusak ya. Sedangkan royal jelly peranannya di mana? Dia ngebooster untuk regenerasi sel. Guys, usia semakin banyak proses metabolismenya semakin melambat sehingga regenerasi selnya juga semakin melambat. Sehingga royal jelly ini mempunyai peranan yang sangat penting di dalam masalah kesehatan apapun supaya ngebooster sel-selnya dihasilkan sel-sel yang sehat sehingga proses untuk pemulihannya bisa dipercepat. Sehingga ke depannya nih guys, secara perlahan-lahan kalau si pankreasnya ini sudah mulai bagus, udah mulai menghasilkan hormon insulinnya, maka pelan-pelan dosis daripada obatnya ini bisa diturunkan sesuai dengan apa yang disarankan oleh dokter. Karena produk HDI ini bukan obat dan produk-produk HDI bukan pengganti obat, tetapi terapi komplementer yang akan support obat agar kualitas kehidupan daripada pasien atau penderita bisa lebih bagus daripada dia hanya konsumsi obat-obatan saja. Lanjut, kalau infertil tuh Kak, pakainya apa? Nanti kan jawabannya dynamic trio ya guys. Nah, kenapa? Yang pertama polen. Polen ini adalah untuk kecukupan gizi ya guys ya. Biasanya kalau mereka-mereka yang infertil nih guys, itu kan mereka sama-sama kerja nih, udah capek kerjanya, sehingga malam kurang bersemangat buatnya. Nah, polen ini akan ngebooster energinya ya. Maka untuk masalah stamina-nya ini bisa dibantu dengan polen dan kecukupan gizinya. Kenapa kecukupan gizi ini perlu? Iya, biasanya orang itu cenderung nggak mikirin apa yang dia asup, yang penting kenyang dan bisa balik kerja. Setuju gak guys? Ya, sehingga komponen makanan ataupun komponen nutrisinya itu kurang diperhatikan. Nah, untuk kecukupannya ini guys, polen itu mutlak. Karena kita kagak mungkin ya makan 4/5 sempurna. Katanya 4/5 sempurna supaya sehat harus 4/5 sempurna. Tapi faktanya kagak mungkin 4/5 sempurna dan itu pun udah tambah-tambah tuh tadi ya yang udah dijelaskan di awal-awal. Makanya untuk masalah polen sebagai kecukupan gizi itu penting pakai tanda seru ya guys. Kemudian, infertilitas bisa juga disebabkan karena infeksi-infeksi yang ada di dalam. Contoh nih guys, kadang ada yang kenapa ya udah hamil 2 minggu misalkan, hamil 1 bulan keguguran dan lain sebagainya. Nah ini kan nggak bisa ini guys ya. Nah kalau seperti itu bisa jadi ada yang namanya infeksi-infeksi yang ada di dalam. Atau nggak pernah hamil sama sekali ya. Atau misalkan seperti masalah kista, ada masalah endometriosis di dalamnya. Nah, si propolis ini akan berperan penting ya. Termasuk juga si propolis ini karena dia sebagai antioksidan yang premium banget, maka dia ini akan bisa menangkal daripada masalah-masalah penyebab infertilitas nih guys ya. Karena memang faktanya kalau orang merokok itu pasti radikal bebasnya luar biasa ya. Sehingga dengan diberikan propolis, ini akan juga bisa ngebantuin pasti. Terus infertilitas, pakai royal jelly. Oh ya Kak, royal jelly ya, katanya Ratu Lebah itu bisa fertil gara-gara konsumsi royal jelly. Iya bener guys, karena royal jelly ini selain untuk balancing hormon,
Sehingga kasus-kasus seperti yang PCOS ya, itu pun juga bisa ya untuk dibantu dengan si royal jelly ini. Kemudian yang ada masalah-masalah, stres dan lain sebagainya, soalnya biasa kan kalau udah married itu yang ditanya, "Apa udah ngisi belum?" Ya, ketemu lagi, "Udah hamil belum?" Ketemu lagi, "Loh kok udah kayaknya ini segeran, hamil ya?" Waduh guys, ini akan membuat stres ya guys. Nah ini untuk meredakan itu semua, royal jelly ini juga akan ngefek. Jadi untuk masalah infertilitas, baik suami ataupun istri butuh yang namanya pollen, propolis, dan royal jelly yang kita sebut dengan dynamic trio. Demikian hanya juga dengan DBD dan penyakit-penyakit lainnya nih guys ya. Saya nggak ngebahas, tapi secara konsep kira-kira kalian paham kan bahwa pollen ini adalah untuk kecukupan gizinya, karena bagaimanapun kualitas kesehatan kita itu salah satunya karena asupan gizi ya. Kemudian juga untuk stamina, untuk ngebooster brain atau otak, fungsi-fungsi organ tubuh. Sedangkan propolisnya itu lebih ke arah untuk magerin kita, untuk melindungi kita. Dia juga antioksidan yang premium, dia juga bisa membongkar plak-plak dalam pembuluh darah sehingga pembuluh darah kita itu jadi lebih lentur. Sedangkan royal jelly-nya itu main peranan di saraf, main peranan di hormonal, main peranan di regenerasi sel. Sehingga komplit banget gabungan daripada pollen, propolis, dan royal jelly. Yuk, kita lanjut ya guys ya. Nah, ini lebih detail lagi dan nunjukin bukti ke kalian bahwa yang namanya pollen ini yang kita sebut sebagai superfood, kalau dilihat dari fitonutrisinya itu lebih dari 250 jenis loh guys. Vitaminnya lengkap, mineralnya lengkap, aminonya lengkap, enzimnya lengkap, dan dikatakan sebagai makanan terlengkap nomor 2 di dunia ya. Memang yang hanya bisa mengalahkan cuman ASI. Wow, keren ya guys ya. Oke, kita lanjut nih. Nah, itu ya. Jadi pollen itu adalah serbuk sari bunga, di mana serbuk sari itu sendiri kalau ketemu sama putik terjadi penyerbukan, hasilnya adalah bakal buah, dalam bakal buah ada bakal biji, dan biji sendiri kalau kita lempar ke tanah dia jadi makhluk hidup. Dan dari data ini kalian akan bisa melihat bahwa kandungan daripada antioksidan pollen itu lebih tinggi dibandingkan dengan buah-buahan yang lain. Oke? 15,5 dan ini konfirmasi dengan orek tesnya di mana kadar daripada antioksidannya pun itu lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain-lain. Jadi confirm dia ini merupakan antioksidan ya. Lanjut. Nah, kenapa yang terbaik? Karena yang pertama sistemnya double frag. Double frag itu artinya yang namanya pollen sendiri itu ada kulit arinya. Kayak kacang hijau itu kan ada kulitnya. Nah, kalau kulitnya ini nggak dikelupas, maka isinya ini nggak bisa dicerna oleh manusia. Nah, di sini sistem double frag ini artinya setelah dipanen langsung dibekukan alias flash frozen itu terjadi retak yang pertama. Retak yang kedua pada saat pollen itu kita konsumsi kena enzim pencernaan kita itu retak kedua. Karena pernah satu saat pas saya dampingin waktu itu offline, orang itu tiba-tiba nanya gitu ya sama saya, "Kakak ini apa ya bedanya antara pollenergi kakak dengan bipollen?" Dia bawa satu gelas gitu ya, isinya itu pollen yang bintik-bintik seperti itu gitu. Nah, sebagai seorang marketing ataupun seorang yang mau meyakinkan bahwa produk ini bagus, saya nggak bisa ngomong dong, ini lebih bagus dibandingkan dengan punya kamu. Wah, ya guys. Tapi saya cerita aja bahwa pollen kita ini diproduksi oleh Sisi Pollen Company yang merupakan pabrik pollen tertua di dunia dan dia ini mempunyai semacam kayak apa ya lisensinya gitu ya untuk si double frag ini. Akibatnya kenapa? Kita konsumsi satu tablet pollenergi dibandingkan dengan kamu konsumsi satu botol pollenmu ini masih ngefek konsumsi satu tablet pollenergi. Guys, saya nggak ngomong bahwa ini lebih bagus, tapi saya jelaskan bahwa memang banyak banget bipollen di luar sana, tapi kita harus pilih yang terbaik untuk kita. Apalagi nih guys, 100% alami tanpa zat pengawet, pemanis, bahan pengawet kimia, kalian bisa ngelihat kan ya. Dilihat dari baunya aja, bau bunga gitu ya guys. Nah, bisa kelihatan ya detail-detailnya ya. Oke, warnanya kuning, tabletan-tabletannya, dan dia ini nggak sugar coated, artinya tidak dikasih gula. Karena kalau seperti obat itu kan biasanya rasanya pahit gimana ya, maka kan dikasih warna hijau, merah, kuning, dan itu kan manis ya di bagian depannya itu namanya sugar coated. Nah, proses untuk pelapisan dengan menggunakan gula itu biasanya menggunakan proses pemanasan. Sedangkan produk-produk HDI ini
nggak boleh, atau produk perlebahan tepatnya itu nggak boleh menggunakan proses pemanasan ya. Lanjut, kita lihat ditujukan untuk siapa? Ya, tentunya untuk kalian dan orang-orang yang ada di sekitar kalian yang membutuhkan sehat. Jadi pada dasarnya polen ini dari dia itu masih di dalam kandungan ibunya, dia udah butuh. Kemudian pas dia lahir, ibunya nyusuin, dia juga udah butuh. Pas dia masih kecil, dia juga butuh. Remaja juga butuh. Sampai tua, sampai usianya banyak, itu juga butuh. Karena gizi atau kelengkapan nutrisinya emang sempurna ya. Lanjut. Nah, di HDI itu ada yang namanya honey bee pollen dan ada yang namanya pollenergy. Apa sih bedanya? Kalau honey bee pollen ini guys, tuh kepalanya warnanya orange. Oke, seperti ini. Kalau pollenergy ini seperti ini ya. Bedanya kalau bee pollen itu kandungannya 130 mg pollen, kemudian ada madu dan vanila. Sedangkan pollenergy itu kandungannya 520 mg. Makanya tulisannya pollenergy 520 ya. Artinya apa nih guys? 4 tablet bee pollen, 4 tablet honey bee pollen sama dengan 1 tablet pollenergy. Oke? Sehingga memang ini yang namanya honey bee pollen ini dia ini untuk anak, sedangkan pollenergy ini untuk dewasa. Tapi hari ini kalian tahu kan bahwa boleh nggak dewasa konsumsi honey bee pollen? Boleh, kalau dia mau menormalkan berat badannya bisa, menormalkan nafsu makannya bisa ya. Karena bee pollen ini akan bisa menormalkan appetite daripada orang yang lagi ngedrop tuh appetite-nya, termasuk anak-anak ya yang biasanya mesti harus dikejar-kejar sama mamanya untuk ngasih makan, tapi kalau diberikan bee pollen ini nanti anaknya yang minta makan terus ya. Kemudian yang pollenergy ini apakah hanya untuk dewasa? No. Anak-anak boleh nggak? Boleh, karena 1/4 pollenergy itu sama dengan 1 tablet honey bee pollen. Itu guys, kita mesti ngelihat ya komposisinya. Cuman pada saat kita ketemu sama klien, kita nggak perlu ngomong, yang ini untuk dewasa tapi bisa untuk anak-anak, yang ini untuk anak-anak tapi juga bisa untuk dewasa. Nanti mereka bingung. Biar aja mereka datang ke training product knowledge dan mereka tahu lebih dalam lagi tentang produk-produknya. Seperti tadi ya guys, kalau masalah fungsinya ini nutrisinya komplit untuk booster brain atau otak, untuk konsentrasi belajar ya. Kemudian juga untuk menormalkan nafsu makan yang di sini karena mengandung vanila dan madu ya untuk yang di honey bee pollen. Oke. Untuk stamina itu jelas karena namanya pollenergy. Oke, lanjut. Ngomong-ngomong nih, pollenergy ini harganya kalau harga Jawa itu kan 250, 90 tablet, 250 dibagi dengan 90 itu cuma kurang lebih sekitar Rp3.000 doang. Wah, guys, Rp3.000 loh, guys ya. Tapi kita bisa dapat nutrisi yang sempurna yang kayak gini menurut kalian gimana? Murah atau murah pakai pol-polan ya, guys ya. Makanya kenapa kalau dikatakan bahwa produk-produk HDI itu mahal, mahal dilihat dari mana nih guys? Ya, mungkin kalian ngelihat aku seperti Luna Maya, tapi dilihat dari mananya ya kan guys ya? Jadi kita kalau mau ngejudgement sesuatu, kita mesti ngelihat isinya itu seperti apa gitu, kandungannya itu kayak apa gitu ya guys ya. Lanjut, kita langsung setelah pollen kita akan cerita tentang propolis. Tadi udah aku ceritain bahwa propolis itu emang untuk sterilize daripada lebah yang keluar masuk sarangnya tuh ya. Makanya kan untuk sterilisasi kalau kita di rumah kan ya harus 6M ya guys ya. Kalau kemarin kan apa? M yang pertama, pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, ya kan guys? Ya guys. Kalau sekarang itu 6M ya guys ya. Menghindari kerumunan ya guys ya. Terus apa lagi ya guys ya? Harus sosial apa maksudnya itu kita itu harus menjauh dari tempat-tempat yang virusnya itu banyak kan gitu. Ditambah satu lagi guys, minum propolis dan propoelik dan clover honey 6M ya guys ya. Oke, kenapa? Karena memang yang namanya untuk maksudnya untuk supaya keluar masuknya si lebah ini dari terkontaminasi macam-macam dari luar, propolis ini yang ngebuat si lebah itu steril pada saat dia itu masuk ke dalam sarang gitu loh guys. Kita ngelihat
yang namanya kayak ayam ataupun sapi ataupun kambing, itu kan dia cuma muter-muter di situ doang. Tapi kalau udah kena virus langsung mati semua ya. Tapi lebah loh, coba bayangkan dia itu terbang sampai berapa ribu kilometer kan gitu. Berapa jauhnya untuk mencari makanan. Itu yang pasti virus itu kan nempel pada tubuhnya itu kan banyak. Nah, kalau memang virusnya itu banyak kan pasti akan nular tuh di dalam sarang lebah. Enggak pernah ceritanya lebah mati karena terinfekted atau terinfeksi. Oke, karena apa? Propolis ini yang jagain. Makanya propolis ini powerful pakai popolan ya. Lanjut, manfaatnya kalian udah tahu, sistem kekebalan tubuh, antioksidan, antibakteri, anti jamur, antivirus, anti kanker, elastisitas pembuluh darah, kemudian juga untuk masalah pelebaran pembuluh darah seperti wasir, varises, dan lain sebagainya. Oh, ini belum saya hilangkan ya, karena propolis kompleks udah nggak ada, jadi cuma propolis tablet, di mana untuk propolis tablet sendiri, nah seperti ini ya guys. Jangan kaget, warnanya kok hitam jelek gini loh. Kadang-kadang kalian akan bisa dapatkan warnanya abu-abu. Kadang-kadang kalian akan bisa dapatkan warnanya ungu. Karena alam bukan laboratorium dan bukan buatan manusia. Jadi kagak bisa standar. Dan ini ada bintik-bintiknya. Dan masing-masing tablet bintik-bintiknya nggak sama. Ya guys? Oke, aku masukin dulu. Oke, nah propolis ini dia kandungannya adalah 500 mg propolis ya. Kalau dilihat dari mengapa propolis HD yang terbaik, kalian lihat ya dari orek tesnya dia kadarnya adalah 9.674, sedangkan polen itu kadarnya 229. Jauh ya antara polen sama propolis. Iya. Beda guys. Kalau polen kelengkapan daripada fitonutrisinya itu emang lengkap banget, tapi kalau propolis ini antioksidannya premium banget. Makanya antara polen dan propolis ini saling melengkapi satu dengan yang lain. Tidak boleh dipisahkan nih guys, konsumsi polen sama propolis ini ya. Oke, dilihat dari polifenolnya itu pun juga menunjukkan propolis ini punya level 135,68, sedangkan bipolen itu udah lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain-lain, tapi propolis ini gede banget gitu ya range-nya. Menunjukkan bahwa memang kadar daripada antioksidannya itu confirm, dan antioksidannya itu adalah antioksidan yang premium ya. Oke. Terus mungkin kalian nanya, Kak, apa ya bedanya dengan propoelik? Nah, nih guys, kalau ngobrolin tentang propolis dan propoelik itu pada dasarnya sama fungsinya. Bedanya di mana? Yuk kita perhatikan ya. Bedanya terletak pada si MCI karena si propoelik ini adalah ekstrak. Jadi yang namanya ekstrak itu zat-zat yang tidak dibutuhkan itu dibuang. Oke? Kemudian yang kedua, dilihat dari orek tesnya 21.000, tapi kalau propolis 9.000 something. Mungkin kalian nanya, Kak, pakainya apa? Kalau aku pakai propolis. Tapi kalau ngerasa ada yang bermasalah dengan tenggorokan, tuh yang namanya kapsul enak tinggal aku buka sehingga langsung aku telan gitu aja. Tapi karena di rumah ini ada juga yang nggak bisa minum tablet, jadi minumnya yang kapsul. Karena kemarin saya juga sempat dikonsultasikan dengan satu orang artis, dia nanya, boleh nggak ya aku konsumsi propoelik ini kalau 2x1, aku jadikan 1x1 aja biar ngirit, katanya gitu. Wey, jangan Kak, kalau emang mau kayak gitu, lebih baik propoeliknya diganti dengan propolis, tapi tetap 2x1 atau 3x1 gitu ya. Karena kan emang ngejagain kita kan pagi dan malam itu kudu hukumnya ya. Oke, lanjut ya guys, kalau manfaatnya itu kurang lebihnya sama antara propoelik dan propolis. Nah, propoelik itu tersedia 30 kapsul dan 60 kapsul, di mana kalau dilihat dari miligramnya, dia 200 mg propoelik. Kalau tadi yang si propolis ini 500 mg propolis. Mungkin kalian nanya, mana Kak yang ori? Yang propolis ini yang ori. Sedangkan propoelik dia itu propolis dari berbagai macam belahan dunia. Ya. Tapi yang pasti kalau dia ini udah diekstrak berarti proses penyerapannya aja yang lebih cepat dibandingkan dengan propolis. Itu. Wow, ini masih ada gambarnya nggak apa-apa. Propolis, linci, shiitake, dan maitake, ini gabungan keempatnya kita sebut sebagai propoelik plus. Tak delete dulu supaya tidak mengganggu ya.
Oke, kita lanjut. Nah, kalau Propolis Plus ini adalah untuk masalah autoimmune disease. Imun yang mempunyai peran ngejagain tubuh kita, ternyata karena proses lifestyle ataupun kita terpapar oleh sesuatu sehingga imunnya ini berubah fungsi itu ceritanya ya. Itu malah nyerang tubuh kita itu yang disebut sebagai autoimmune disease. Contohnya seperti apa? Lupus, GBS, rheumatoid arthritis, dan sederet banyak ya penyakit autoimun yang hari ini tuh kayaknya juga jadi satu tren ya. Nah, kenapa Propolis Plus? Karena dia bukan cuma sekedar Propolis, tapi ada plus-plusnya itu tadi ya, bersifat sebagai imunomodulatori, kemudian kemopreventif, sehingga untuk mereka-mereka yang sakit kanker, apa ya, efek negatif daripada kemonya itu bisa ya, annotate-nya saya clear all drawing dulu. Oke, efek negatif dari kemoterapinya ini bisa diminimize gitu ya guys. Oke, dengan si Propolis Plus ini. Lanjut, dia pun juga sistem kekebalan tubuh, imunostimulan untuk menstimulasi ngebooster imun, dan imunosupresan yang mana mempunyai fungsi untuk menekan supaya reaksi imun tidak berlebihan ya. Nah, isinya adalah 60 kapsul. Satu ini 5 kemasan blister, tiap blister 12 kapsul. Tiap kapsul mengandung 200 mg Propolis, 150 mg linci, kemudian 100 gram maitake dan 100 gram shiitake. Linci itu adalah premium banget loh guys. Jadi kalau Propolis sama Propolis Plus ini kita mau konsumsi ya nggak ada Propolis, minum Propolis Plus nggak apa-apa, nggak ada masalah ya karena ini semuanya sifatnya natural ya. Oke, lanjut. Wah, kalau tadi kita udah bahas pollen, propolis, kemudian kita sekarang ngomong royal jelly kayak tadi ya guys ya. Tuh. Emang dia ini paling jagoan ya guys ya, superior di antara yang lain. Ukuran tubuhnya aja 1,5 kali lipat. Salah satunya karena memang yang namanya ratu, ini dia konsumsi royal jelly seumur hidupnya. Sehingga dari larva lebah nih, gambaran yang ini, kalau ada warna putih-putih ini royal jelly. Jadi semestinya royal jelly itu apa? Royal jelly itu adalah cairan yang dihasilkan oleh kelenjar kepala lebah pekerja muda atau kelenjar hipofaringel lebah pekerja yang fungsinya untuk ngasih makan larva. Larva yang diberikan konsumsi royal jelly 3 hari aja dia jadi pekerja. Sedangkan yang larva yang dikasih konsumsi royal jelly seumur hidup dia jadi ratu. Makanya kalian melihat kan itu kalau dilihat dari usia hidupnya 4-6 tahun sedangkan lebah pekerja cuma 6 minggu, kemudian ratu itu lebih dari 2.000 telur dan menetas sedangkan lebah pekerja itu mandul. Nah, dari sini kita tahu bahwa royal jelly ini salah satu fungsinya ini adalah untuk regeneration cell booster, untuk anti aging ya kan. Kemudian untuk memperbaiki sistem hormonal ya. Nah, kalau untuk masalah manfaat-manfaatnya dan lain sebagainya, kalian nanti bisa baca sendiri. Aku lanjut aja, tapi yang pasti dia juga meningkatkan imunitas maupun menstimulasi pertumbuhan anak yang bermasalah dengan anoreksia ataupun keterbelakangan mental itu juga bisa dibantu. Dan untuk pencegahan masalah osteoporosis nih buat para wanita-wanita ya, ciwe-ciwe ini harus konsumsi. Nah, berikutnya kita harus tahu ya, kenapa Royal Jelly HD ini yang terbaik? Kenapa kok kita gak pilih Royal Jelly yang lain? Guys, kalian ada gak sih yang di sini pernah datang ke Bifam di Thailand pada saat kemarin-kemarin? Itu kalau kita datang ke Thailand itu selalu diajak kayak ke perkebunan lebah gitu ya. Ditawari madu, polen, propolis, Royal Jelly, diincip-incip gitu ceritanya. Terus diceritain macam-macam ya. Nah, ternyata si royal jelly-nya itu pun itu dalam bentuk kondisi beku atau kayak apa ya, keluar dari freezer gitu ya. Nah, pada waktu itu ada juga temen yang satu grup, itu ternyata mereka beli gitu guys ceritanya. Dapatnya ya gitu, dapatnya itu udah dalam kondisi keluar dari freezer, udah beku, kemudian kayak udah dikasih wadahnya juga kayak styrofoam gitu, sampai di hotel suruh masukin juga ke refrigerator gitu ya. Tapi sampai di Indonesia mencair ya guys. Nah, kenapa? Karena royal jelly itu 1 kali 24 jam setelah panen dia itu rusak. Jadi royal jelly ini adalah satu cairan yang dihasilkan oleh tubuh lebah dan dia ini merupakan
sesuatu yang sifatnya itu superior, tapi dia ini mudah banget atau rentan banget rusak, ya. Oke, nah di HDI bagaimana caranya untuk mempertahankan kesegarannya? Makanya yang namanya Royal Jelly Liquid ini, itu kan di awetkan dengan menggunakan madu. Sehingga kalau kita ngelihat nih warnanya ya kan dan seterusnya, ini kan kayak madu. Karena Royal Jelly sendiri kan kelihatan ya warnanya putih, baunya nggak enak, rasanya juga nggak enak gitu ya. Nah, untuk supaya taste-nya enak, kemudian mereka yang konsumsi itu nyaman-nyaman aja, kemudian juga untuk pengawetannya, maka ditambahkan yang namanya madu gitu ya untuk si clover honey ini. Yuk kita lihat sama-sama ya guys ya. Royal Jelly itu ada dua. Yang pertama ini namanya Royal Jelly Liquid, dia itu 30.000 mg fresh Royal Jelly. Sekian ini kurang lebih sekitar 1,5 bulan pakai ya. Karena cara kita pakainya hanya menggunakan sendok takar yang super kecil kayak gini ya. Kemudian 120 gram madu. Loh Kak, berarti banyak madunya daripada Royal Jelly-nya. Iya. Karena Royal Jelly sendiri itu adalah bahan yang mewah ya guys ya. Dan dia ini memang langka gitu. Makanya harganya beda dibandingkan dengan yang lain-lain. Terus untuk kepraktisan itu ada yang namanya Royal Jelly Tablet. Wow, ini ya guys ya. Kalau si Royal Jelly Tablet ini itu dia kandungannya dalam satu tablet ada 150 mg Royal Jelly plus 99 mg bipolen dan 11 mg propolis. Artinya polennya ada, propolisnya ada, Royal Jelly-nya juga ada. Tapi karena propolisnya kecil, kalau mereka kondisi kantongnya itu kurang atau minim, nah bisa tuh pakai yang namanya Dynamic Trio Pollen Propolis Royal Jelly, cuman perlu ditambahkan propolisnya saja karena super minim propolisnya. Oke, kita lanjut. Nah, ada yang namanya ladybug, kemudian burung kolibri, semut, kupu-kupu, lebah. Kenapa mereka datang ke bunga ya guys ya? Mereka semua datang ke bunga bukan karena bunganya cantik, tapi mereka datang ke bunga itu emang dirancang oleh Allah untuk ngebantuin si bunga membantu proses penyebukan. Nah, tapi dikasih hadiah. Hadiahnya apa? Hadiahnya adalah si manis yang kita sebut sebagai nektar. Jadi kalau kalian melihat bunga tuh ya guys ya, terutama yang bunga soka yang warnanya hijau, merah, kuning, yang bunganya banyak dalam satu gerombol, itu kalau kelopaknya kita kupas, kemudian kita ambil benang sarinya, kadang-kadang kayak ada cairannya setetes gitu ya. Nah cairan itu kalau kita rasakan rasanya manis, nah itulah yang diperebutkan oleh serangga-serangga ataupun burung kolibri. Tetapi kita perlu tahu yang bisa mengubah nektar menjadi madu itu adalah lebah madu. Kenapa? Karena di dalam lebah madu ada yang namanya honey stomach. Oke, yang namanya nektar diambil oleh lebah masuk ke dalam tubuhnya, di dalam tubuhnya pencernaan dan honey stomach ini ditambahkan dengan enzim-enzim dari tubuhnya dimuntahkan ke sarang ya. Gitu ceritanya ya guys ya. Jadilah yang namanya madu. Jadi sementara ini banyak orang yang nggak tahu bahwa semestinya madu itu adalah muntahannya lebah. Wow, keren ya guys ya. Tapi justru karena ditambahkan dengan enzim dari tubuh lebah, maka yang namanya madu ini menjadi rangkaian gula sederhana atau yang kita sebut sebagai monosakarida. Sehingga untuk memecah-mecahnya jadi energi tidak dibutuhkan insulin. Oke. Nah, bagaimana tuh yang namanya nektar ya guys ya, alias gula gitu ya. Nah, si gula ataupun karbo yang kita konsumsi itu kan jadi gula semua. Nah, dia itu sifatnya adalah polisakarida. Nah, kalau polisakarida berarti rangkaiannya itu apa ya, nggak sederhana, rangkaiannya itu kompleks gitu. Sehingga untuk memecah-mecah rangkaiannya ini untuk menghasilkan energi supaya bisa diserap oleh tubuh, itu butuh yang namanya hormon insulin. Oleh karena itu kenapa banyak daripada mereka-mereka penderita diabetes kagak boleh konsumsi karbohidrat yang berlebihan dan minum minuman manis yang berlebihan. Tapi kalau madu aman tuh guys, kalian udah tahu kan reasonnya seperti apa ya. Nanti kita akan melihat ya pembuktian-pembuktian
bagian yang lainnya. Clover honey, nah aku nggak cerita manfaatnya apa, yang pasti gastroprotektif, kardioprotektif, masalah-masalah kesehatan apapun. Cuman coba kita bayangkan bersama-sama. Kalau ngomong tentang pencernaan, itu mulai dari mulut, karena ada pencernaan mekanis ya guys ya. Kemudian masuk ke kerongkongan, kemudian masuk ke lambung, sampai pengedaran penyerapan di jonjot-jonjot usus, sampai sisanya itu yang nggak perlu itu dikeluarin. Nah, madu inilah yang akan melindungi daripada sistem pencernaan kita. Karena kalau sistem pencernaannya bermasalah, maka kesehatannya juga bermasalah. Dan madu ini ternyata juga gastroprotektif ya guys. Jadi menurut kalian nih guys, penting nggak sih kita konsumsi madu ini setiap harinya? Oh ya guys ya. Makanya kita nggak cuma sekedar ngomong ini loh, pakai ini loh, bagus, 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 pokoknya bagus. Nggak cuma sekedar bagus, tapi kita harus ngasih penjelasan ke mereka why-nya ya. Lanjut nih, ada yang ukuran kecil, tanggung maupun besar. Dan kenapa istimewa? Karena memang yang namanya madu dari HDI ini kan namanya clover honey. Clover honey ini adalah bunga yang bisa menghasilkan nektar dengan komposisi nutrisi yang paling balance di dunia menurut peternak lebah ya, seluruh dunia. Kadar airnya hanya 17%, makanya ini di dalam bentuk jar ya. Jadi memang kental sekali seperti ini. Akibatnya yang namanya cairan, semakin cairannya banyak, semakin mudah terkontaminasi oleh bakteri ya, karena air itu adalah tempat bakteri berkembang biak, oke? Sehingga di sini kalau semakin dia kental berarti semakin minim gitu ya terjadi yang namanya bakteri atau proses fermentasi ya. Makanya kalau sebuah madu dia itu kental, itu akan kualitasnya itu grade-nya itu lebih tinggi dibandingkan dengan madu yang lain. Berikutnya madu dari clover honey ini adalah natural ya, tidak mengalami penambahan air, pengawetan, gula, tidak mengalami proses pemanasan, penyaringan. Kemudian kalau kalian cek, tuh ada ya di bagian sini ya, di bagian ininya, itu kandungannya adalah 99,7% dan 0,3% bipolen. Jadi in total 100% guys. Aku mau nunjukkan karena memang ini aku beli ya, aku tutup aja ya guys ya, gini ya guys. Oke, kalian tahu lah ya yang ada di tangan aku ya. Ini adalah madu, tapi madu-maduan ya guys. Jadi pas kemarin kita cerita tentang madu, kami juga udah ngejelasin. Kalau emang kita mau beli, jangan kasih tubuh kita yang murahan. Beda dengan baju. Kalau baju mau pakai murahan, nggak ada masalah. Yang penting nyaman dipakai, betul nggak? Tapi kalau ngomong tentang kesehatan, oh ini masuk ke dalam tubuh kita ya. Coba bayangin nih, yang ada di sini, ini kadar daripada madunya doang. Bentar ya guys, terlalu kecil ini ya. Coba, bentar, saya foto dulu ya untuk saya perbesar ya. Oke. Ya. Ntar. Kok goyang ya? Ntar ya guys, aku foto. Supaya nih nanti teman-teman kalau mau cari madu, tolong dilihat gitu. Kalau clover honey itu udah jelas-jelas 100% dia itu madu, murni madu asli. Kok blur ya? Mungkin karena terlalu dekat kali ya. Jadi fotonya ngeblur. Ntar ya guys. Iya, gak bisa jelas. Bentar ya. Oke. Ini ya. Oh. Ya. Nah, ini nih. Loh. Guys, di sini tertulis kadar madunya cuma 2%. So, yang lain isinya apa? Ternyata di situ ada tulisannya. Perisa sintetis madu. Jelas guys. Tulisannya perisa sintetis madu.
Memang untuk yang ini saya juga nggak ngunggah ke sosial media daripada bermasalah sama perusahaannya, karena perusahaannya ini adalah perusahaan besar ya guys ya. Tapi kita perlu tahu untuk internal kita gitu. Oke, bayangin madunya itu cuma 2%. Mungkin kalau kalian nanya, Kak ini harganya berapa? Harganya cuma 20.000. Murah gitu ya. Tapi apakah ini yang harus kita masukkan ke dalam tubuh kita? Loh kita tahu loh madu itu bagus. Tapi madu yang seperti apa? Ya kan? Nah, kalau untuk masuk ke dalam tubuh kita, ya kita harus kasih yang berkelas dan berkualitas. Betul nggak guys? Jangan yang ecek-ecek cuman karena kepingin rasa madu, karena yang dibutuhkan bukan rasa madu, tapi yang dibutuhkan adalah manfaat madu, ya. Oke, kemudian bersertifikasi halal dan BPOM ya. Oke, kalau manfaatnya ini nanti kalian ini sendiri aja. Tapi yang pasti nih guys, kalau orang dia lagi sakit, kemudian dia itu gak doyan makan, satu poin penting yang harus nyemplung ke tubuhnya, yaitu madu. Karena biasanya kalau dia udah sakit, gak doyan makan, gimana caranya cepat proses pemulihannya? Nggak ada jalan lain, madu jalannya, ya. Lanjut, tersedia 3 kemasan, 250, 500 ribu, kesulitan cari madu? Langsung tanya ke mentor kalian ya guys. Karena hari ini gila banget ya guys. Oke. Nah, itu pun ada juga report of analysis-nya yang menyebutkan bahwa clover honey ini bebas dari Clostridium botulinum. Artinya aman buat anak-anak balita sekalipun ya, karena memang tidak ada bakteri Clostridium-nya. Kalau kalian googling, selalu di googling itu mengatakan madu gak boleh untuk balita, madu gak boleh untuk baby. Kita sebagai orang yang berilmu dan orang yang paham, kita mesti ngecek nggak bolehnya karena apa gitu ya. Nah, ternyata nggak bolehnya karena kandungan bakteri Clostridium botulinumnya. Nah, punya kita ini udah bebas dari itu semua, ya. Kemudian untuk masker, untuk jerawat, iya, karena dia juga mempunyai fungsi antibakteri, ya guys ya. Kemudian juga karena dia ini untuk ngebantuin pencernaan, dia ini kayak meningkatkan pertumbuhan bakteri menguntungkan dan menghambat bakteri yang merugikan. Ini kayak apa guys? Kayak yogurt, Yakult. Nah, sehingga kalau kalian udah biasa konsumsi yogurt atau Yakult, kemudian pas lagi kosong, ya udah ganti aja dengan si clover honey ini. Karena yang paling penting ini kan flora yang menguntungkan untuk kita ini emang benar-benar harus kita jagain kan. Nah, kita jagain pakai apa? Pakai madu ini ya. Termasuk flora yang menguntungkan pada bagian skin kita, wajah kita. Ini kita perlu jaga pakai apa? Pakai si maskeran clover honey ya. Nah, ini loh guys, kalau tadi udah diceritain, apa sih alasannya orang boleh konsumsi madu, penderita diabetes boleh konsumsi madu. Nah, ini sekarang bukan cuma sekedar ceritanya, tetapi buktinya ya. Yang telah diuji di University of Sydney bahwa indeks glikemiknya ini rendah. Artinya untuk penderita diabetes ini boleh ya. Oke. Lanjut ya guys. Oke. Pollen, propolis, royal jelly, dan si clover honey. Ya, ini kita sebut sebagai 4 bintang. Nah, 4 bintang, kalau tadi pollen, propolis, royal jelly, dynamic trio, ditambah dengan clover honey, jadi 4 star. Di mana 4 star ini, dia mempunyai berbagai macam fungsi ya guys. Mudah-mudahan keluar. Oh, nggak keluar di sini guys, mestinya aku mau nunjukin ini laptopnya beda. Mestinya ada video satu nih guys, sedikit nggak keluar di laptop saya, keluar loh ini padahal tadi. Oke, gambar yang di sebelah ini nunjukkan bahwa kalau kita ngelihat sel, di mana sel ini terpapar oleh berbagai macam radikal bebas yang dihasilkan oleh asap, dihasilkan oleh sinar matahari, maka sel ini mudah rusak. Kenapa sel ini mudah rusak? Karena yang namanya radikal bebas ini adalah sesuatu yang sifatnya reaktif ya. Nah, contoh orang yang reaktif itu kan gampang marah. Kalau gampang marah itu pasti gampang ini kan harus dinetralisir ya supaya tidak marah. Nah, demikian halnya dengan sesuatu yang reaktif ini. Nah, sesuatu yang reaktif ini supaya dia netral, dia itu nempel di mana-mana.
Kalau dia nempel di apel, apelnya itu jadi coklat. Oke, kalau dia nempel di besi, besinya itu jadi berkarat. Nah, kalau dia nempel pada sel tubuh kita ini jadi rusak. Nah, rusak itu artinya degeneratif, penuaan. Belum usianya tua, tapi sudah tua sebelum usianya, yang disebut dengan degeneratif dini. Nah, penyakit degeneratif dini seperti stroke dini, diabetes dini, penyakit jantung dini, bukan pernikahan dini ya guys ya. Ini disebabkan karena yang namanya radikal bebas. Jadi radikal bebas ini adalah sesuatu yang memang benar-benar merusak, dan radikal bebas ini enggak cuman sesuatu yang ada di luar, termasuk yang ada di dalam. Ini kayak contohnya stres ya. Maka sel kita yang stres itu menghasilkan sesuatu yang sifatnya stres oksidatif. Nah, stres oksidatif itu pun juga merupakan radikal bebas dan itu merusak tubuh kita. Nah, yang bisa menetralisir si radikal bebas itu apa? Antioksidan. Nah, antioksidan itu seperti vitamin C, vitamin E itu adalah antioksidan. Tapi mereka semua itu adalah antioksidan sekunder. Nah, apa antioksidan primer? Antioksidan primer jagoannya dari 4 bintang itu adalah propolis. Tapi pada dasarnya polen ada antioksidannya enggak? Propolis, royal jelly, clover honey ada antioksidannya. Tapi jagoannya kalian udah ngelihat dari tabelnya tadi, memang propolis itu yang jadi antioksidan yang super premium ya guys. Oke, kita lanjut nih. Sehingga nih guys, kalau untuk masalah kesehatan apapun selain Dynamic Trio, kita tambahkan 1 yaitu Clover Honey, jadi komplit paket lengkap yaitu 4 star. Nah, berikutnya Dynamic Tree ini adalah satu produk yang isinya ada pollen, propolis, royal jelly untuk kepraktisan doang. Saya sendiri terus terang nggak konsumsi. Kenapa? Karena saya lebih suka konsumsi sendiri-sendiri. Kalau ngerasa capek, pollennya yang tak tambahin. Kalau ngerasa udah mulai ngedrop propolisnya yang tak booster gitu-gitu ya. Kalau udah mulai tidurnya nggak nyaman, royal jelly-nya yang aku tambah gitu. Kemudian kalau Kids Tree ini juga untuk anak-anak yang mana dalamnya lengkap ada royal jelly, propolis dan bee pollen. Dia juga ada vitamin C yang mempunyai fungsi untuk masalah emosi anak. Nah, ini bisa dibantu juga dengan vitamin C-nya. Dan biasanya untuk Kids Tree ini recommended buat mereka-mereka yang usia 2 tahun ke atas nih. Nah, berikutnya masalah sendi. Guys, kalian tahu ya, kalau mereka yang nyeri lutut, naik tangga sakit, sholat jongkok itu juga sakit. Apa yang menyebabkan nyeri? Aslinya dalam kondisi normal, tulang keras dan tulang keras ini ada bantalannya yang kita sebut sebagai tulang rawan atau kartilago. Nah, dalam hal ini, kalau yang namanya tulang rawannya ini udah aus, yang terjadi ke tulang keras dan tulang kerasnya ini gesekan, akibatnya terjadi radang. Sehingga kalau datang ke dokter diapain guys? Suntik. Kalau udah disuntik, suntiknya adalah anti sakit. Obatnya habis, sakit lagi. Nah, solusi yang alami yang diberikan oleh HDI dengan menggunakan produk yang kita sebut dengan Dynamic Trio Glucosamine Sulfat. Kak, kok trio ya? Berarti ada pollen, propolis, royal jelly, plus ada glukosamin, kondroitin, dan MSM. Inilah yang membuat kenapa Dynamic Trio Glucosamine Sulfat ini dia itu level keefektifannya lebih tinggi dibandingkan dengan Dynamic Trio glukosamin sulfat yang ada di luar. Rata-rata glukosamin sulfat yang ada di luar itu ya cuman glukosamin plus kondroitin mungkin, atau glukosamin plus MSM, atau glukosamin plus kondroitin plus MSM. Jangan lupa kalau di tempat HDI ada Dynamic Trio-nya, ada pollennya, ada propolisnya, ada royal jelly-nya. Penting nggak sih jagain kesehatan sendi? Iya. Jadi aku nggak punya sakit radang sendi, tapi setiap seminggu sekali, seminggu 2 kali konsumsi glukosamin adalah sesuatu yang wajib ya. Karena kan kita mau pakai lutut kita ini untuk jalan-jalan keliling dunia ya guys ya, sampai usia lebih dari 100 tahun. Amin. Ya, oke. Nah, ini yang lain-lain kalian bisa baca berapa miligram dan seterusnya ya. Tapi yang pasti untuk glukosamin sendiri, dia itu bukan kapsul ya guys ya, tapi dia itu kaplet. Jadi modelnya seperti ini. Kelihatan nggak ya? Ya, kaplet ya modelnya ya. Oke. Kita lanjut, enzim mineral. Wow, kalau enzim mineral ini yang untuk lumpuh pencernaan ya.
yang makan jagung, keluar jagung, yang perutnya itu kayak suka penuh, pencernaannya nggak bagus, berarti enzim yang ada di dalam tubuhnya itu perlu ditambah. Kalau zaman dulu itu ada enzim plaque, dan itu juga udah dilarang. Nah, enzim mineral ini ampuh banget guys ya. Jadi kalau udah kayaknya ini kenapa ya kok perutku ini gini ya gitu ya guys ya. Kayak gak nyaman gitu selain pakai madu, saya juga tambahkan yang namanya enzim mineral. Nih. Punya kami di rumah kami selalu sedia ya, meskipun nggak setiap hari kami konsumsi, tapi kami tahu karena fungsinya kondisi daripada enzim yang dihasilkan oleh tubuh ini juga bervariasi ya guys ya. Kadang-kadang kalau kita stres atau kita kecapean dan lain sebagainya, bisa jadi enzimnya itu minim, akibatnya proses cernanya pun juga nggak bisa optimal gitu ya. Oke, ada juga trimi yang ini untuk menurunkan berat badan, kolesterol, trigliserid dan lain sebagainya karena dia ini adalah fiber yang mana serat ini bukan untuk pencernaan tapi seratnya ini untuk ngikat lemak-lemak jenuh dari makanan yang kita makan ya. Sehingga dia bisa ngikat lemak-lemaknya itu 7 kali lipat lebih banyak dan dibuang ceritanya. Oke. Membantu menurunkan kadar kolesterol, mengurangi resiko penyakit jantung itu pasti ya guys. Nah, ini ada segelas air yang aku kasih minyak, minyaknya mengapung, triminya udah aku tumbuk, kemudian aku tabur di atasnya, dan setelah digoyang-goyang, maka tuh lemak-lemaknya akan diikat dengan si trimi, dan akan jatuh, dan itu kayak dibuang lewat maaf BAB ya guys. Oke, lanjut Biultra. Biultra ini adalah Vitality for Men, dia bukan obat perangsang, tapi yang pasti untuk menambah stamina dan vitalitas, meningkatkan produksi dan kualitas sperma. Jadi untuk mereka yang infertil butuh nggak sih Kak? Butuh ya. Membangkitkan gairah seksual. Karena apa? Kandungannya itu semua natural dan teman-teman bisa lihat sendiri. Nah terus cara konsumsinya gimana? 2 kapsul setiap hari ya untuk manfaat be stronger, last longer, menjaga stamina dan meningkatkan vitalitas. Nah ini beberapa testimoni yang kita punya. Kalau teman-teman mau, kalian pun juga bisa melihat testimoni itu tersebar di mana-mana termasuk di Instagram kami ya. Oke lanjut. Nah, untuk facial wash gel ini apik tenan guys. Untuk cuci muka kandungannya adalah propolis, jadi antibakteri, anti infeksi, aloe vera dan multivitamin. Dan yang pasti dia ini tidak mengandung merkuri dan steroid sehingga aman buat bumil maupun busui ya. Tidak juga mengandung alkohol sehingga nggak buat kulit kita jadi kering. Ada juga untuk perawatan rambut yang juga lagi ngetren. Seperti ini ya guys ya. Shampoo-nya, nih udah sekian nih pakainya. Kemudian juga ada serumnya yang biasanya untuk serum rambut itu bisa kita semprot-semprot ya guys pada kulit kepala kita. Oke, kalau udah baru keramas gitu kita semprot-semprot bisa seperti ini ya. Nah, di mana untuk kerontokan maupun untuk kebotakan supaya jangan sampai semakin tipis dan semakin tipis, itu bisa menggunakan yang namanya Bibotenic Hair Care and Serumnya ya. Oke, saya lanjut. Nah, kalau ini kalian harus punya satu di rumah, namanya Aloe Propolis Cream. Saya punya loh yang sebelum-sebelumnya. Loh kok gini ya? Saya juga punya loh yang sebelum-sebelumnya ya guys ya. Jadi aloe propolis cream ini, wah sampai punya 3 nih guys, lebih dari 3 ya, karena kemanapun harus ini. Untuk P3K ya, luka bakar, gigit serangga, kena sengatan sinar matahari, luka potong, sampai kasus jerawat, itu pun juga bisa ditotol ini dengan aloe propolis cream. Sampai wasir itu pun juga bisa dibantu ya guys. Oke, Prolis ini adalah lozenges, yang pasti dia nggak mengandung gula sehingga aman buat penderita diabetes, otomatis ya nah, pakai Prolis aja ya. Kemudian kita juga ada Bibotenic Toothpaste, ini pasta giginya yang mengandung propolis. Wow. Kemarin sempat diangkat ya tentang kesehatan gigi dan mulut dan ini akan sangat sempurna kalau ada yang namanya mouthwash-nya. Tapi yang pasti nih guys, kalau kalian sikat gigi kemudian banyak busanya, lebih baik dibuang. Loh, Kak, kok dibuang? Karena busa itu kalian tahu gak? Ini loh guys, ya sodium lauret sulfat atau busa itu bahannya deterjen. Bentar nih, tadi ada yang mencoret. Oke, jadi SLS itu bahannya deterjen. Jadi kalau busanya banyak, lebih baik kalian buang ke sampah. Beneran.
Karena kalau tertelan itu pun juga nggak bagus. Kemudian pada saat kita nggak tertelan sekalipun, itu pun juga membuat kondisi daripada flora yang ada pada mulut kita juga bermasalah, nggak balance ya. Demikian halnya juga dengan mouthwash-nya. Nah, hari ini kita harus cari mouthwash yang emang benar-benar 100% halal, tidak mengandung alkohol. Kenapa? Karena kalau mengandung alkohol itu justru akan membuat apa ya, kondisi daripada gigi kita, kondisi daripada lidah kita itu akan jauh lebih kayak panas, nyeri, sensitif, iritasi dan lain sebagainya ya. Lanjut nih guys, dari propolis toothpaste dan mouthwash yang harus kita pakai setiap kali gitu ya. Berikutnya untuk kulit ini kita pakai apa? Namanya Bibotanic Royal Hand and Body Lotion. Iya dong, nggak cuma dibersihkan aja, tapi perlu dikasih ya guys ya, nutrisi. Jadi nutrisinya bukan hanya di booster dari dalam, tapi diintervensi juga dari luar ya. Oke, hampir kelar kok guys. Nah, untuk masalah skincare-nya, dari HDI ada yang namanya Biskin, saya nggak ngejelasin karena ada training produknya sendiri. Ada juga produk-produk yang lain dari Biskin seperti SS Cream, anti acne, kemudian untuk eye care multitasking power serum dan loose powdernya yang emang benar-benar keren ya. Dan nih guys, kita juga ada F-Tech Filartech Water Purification System, sama dengan kayak kita buat air kemasan sendiri, tinggal tancap di keran, keluar langsung bisa dikonsumsi, nggak perlu ngerebus-ngerebus, nggak perlu godok-godok. Dan untuk F-Tech sendiri ini juga bisa dipakai untuk kayak cuci sayur, kemudian seperti kayak kita mau bikin kuah, ataupun mau mandiin bayi, ya guys ya, ini bisa pakai F-Tech ini. Oke, guys. Banyak orang mengatakan bahwa lebih baik menjaga daripada mengobati. Betul atau benar? Tapi faktanya kita lihat bersama-sama kalau di sini ada mobil A dan ada mobil B di mana dibeli pada tahun yang sama dan digunakan setiap hari. Tapi mobil A hanya diisi bensin saat bensinnya habis, sedangkan mobil B diisi bensin sebelum bensinnya habis, dicuci dan dibersihkan secara rutin, diganti oli, diservis, pouring, balancing, kontrol air radiator setiap hari, dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah mana yang lebih awet? Langsung aja aku jawab B, karena dirawat. Wow, guys, setiap orang tahu ya, bahwa merawat itu pasti akan lebih lama penggunaannya. Nah, masalahnya nih, kenapa kok dirawat? Ya, supaya nggak cepat rusak, Kak. Loh, padahal kalau rusak kan onderdilnya itu masih bisa dibeli ya di toko onderdil mobil atau toko onderdil otomotif. Ya, guys, tapi kalau udah rusak turun mesin, itu perawatannya atau biaya yang dikeluarkan tuh lebih banyak daripada uang yang kita pakai untuk merawatnya. Setuju gak, guys? Nah, pertanyaannya, kalau mobil saja dirawat, bagaimana yang beli mobil? Bagaimana yang bekerja dan menghasilkan dan beli mobil? Guys, kalau mobilnya aja dirawat, artinya kita yang mampu beli mobil atau yang mampu beli motor, ya kan? Artinya kita pun nih harus lebih merawat diri kita lebih daripada motor dan mobil yang kita rawat. Soalnya jantung kita cuma satu, ginjal kita cuma sepasang, paru-paru kita sepasang. Kalau rusak bisa dibeli di mana, kalaupun bisa ganti di China pun belum tentu cocok dan harganya mahal. So guys, dari sejak pertama kali kecil, kita ada di kandungan ibu kita, sampai hari ini yang namanya jantung itu berdetak terus dan kita nggak tahu detaknya berhenti kapan. Tapi kita terlalu banyak ya memberikan sesuatu yang membuat jantungnya ini dilingkupi oleh lemak sehingga detaknya jadi melambat. Sehingga terjadi penyakit jantung koroner dan macam-macam. Karena apa? Saya mengambil istilahnya Dr. Sanjaya rakus. Seringkali manusia hanya memperhatikan apa yang dia rasa dengan apa yang dia makan. Padahal ada suatu pepatah yang mengatakan bukan hidup untuk makan, tapi makan untuk hidup. Karena kalau hidup untuk makan, berarti kemana-mana kuliner dia nggak mikirin ya kan. Pokoknya dia suka, dia lahap semuanya. Guys, ya.
Buat kita-kita yang hari ini mendapatkan satu pencerahan, yuk kita mempunyai ya perubahan sikap dan mindset terhadap apa yang kita konsumsi hari ini, sehingga apa yang kita konsumsi hari ini itu menjadi preparation atau menjadi berjaga-jaga untuk kedepannya, ya. Makanya nih guys, dengan kondisi anakku 4, tapi aku masih tetap langsing aja deh, bukan kurus ya guys ya. Kenapa guys? Iya, karena kalau gemuk itu berat, oke? Bukan cuman berat langkahnya, nggak bisa lincah. Terus apalagi guys? Dalemannya ini loh kerjanya jadi berat ya guys ya. Makanya di sini kita mesti paham bahwa kita membutuhkan sesuatu yang kita butuhkan, bukan cuma sekedar menyenangkan apa yang kita rasa enak. Dan yang terakhir dari aku, ada satu statement yang mengatakan, sewaktu muda banyak orang mengorbankan kesehatan demi kekayaan. Setelah tua mereka ingin beli kembali kesehatannya dengan kekayaan, but cannot, no way ya. Gak bisa. Berapa banyak mereka yang kerja tapi mereka gak mikirin kesehatan mereka. Saat uangnya banyak, mereka mau bayar pengobatan, mereka bayar asuransi, bla 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 dan lain sebagainya. Percuma, yang dipentingkan sekarang ini investasi kesehatan itu bukan asuransi. Asuransi itu keluar kalau kita udah sakit. Yang kita mau sebelum kita sakit kita harus jagain. Nah, jagainnya pakai apa? Pakai pemahaman yang benar bahwa kita harus memasukkan sesuatu yang berkualitas dan berkelas dan sesuatu yang emang bermanfaat untuk kesehatan daripada tubuh kita dari hari ini sampai ke depan-depannya. Thank you banget. Yuk take action sekarang ya untuk konsumsi produk-produk HD jadi pemakai 100%. Karena di sini kalau saya ngelihat semua produk-produk itu pasti saya pakai, termasuk Trimi pun saya juga konsumsi, guys. Jadi kalau udah makan makanan yang berlemak, banyak lemaknya, udah pulang harus konsumsi ini ya guys ya. Dan ikuti pelatihan dasar lainnya kalau belum ikut, terus follow juga Instagram-nya karena penting, banyak banget informasi-informasi yang kalian akan bisa dapat di sana. Dan juga minta tolong nyalakan notifikasi supaya kalian update, karena memang Instagram itu hanya, ya kalau kalian nggak sering-sering mampir, maka feed-nya dari Biskin Korea ataupun HD Nature itu pun juga jarang mampir ke tempat kalian. Dan kalau ini tadi udah dijelasin ya sama Kak Nina, bahwa di Breakthrough ini kita belajar, tapi kita dibayar ya. Nah, kita bisa mengikuti satu challenge yang namanya bisa, nanti tanyakan aja kepada rekanan yang mengundang kalian. Tapi yang pasti award-awardnya ini adalah sesuatu yang di luar apa yang kita terima dari HDI berupa bonus bulanan. Ya, karena pada dasarnya lewat challenge yang ada, kami ini ingin mengajak kalian untuk membangun aset yang besar. Nah, aset yang besar itu bisa kita dapat kalau kita bisa ngajak setiap orang untuk paham bahwa dia itu butuh produk-produknya dan dia harus konsumsi produk-produknya dan dia juga harus menebarkan, men-sharingkan produk-produk ini kepada mereka-mereka yang membutuhkannya. Dan orang-orang yang membutuhkannya yang dapat informasi menebarkan kembali kepada orang-orang yang lain dan orang-orang lain menebarkan lagi kepada orang-orang yang lain, akibatnya jaringannya berkembang karena kita tahu bagaimana caranya mengembangkan dan menyadarkan mereka. Gitu ya guys. Thank you banget untuk kebersamaan pada kesempatan kali ini. Ya, happy long weekend. Tapi dalam kondisi long weekend yang seperti ini tetap ya protokol kesehatan dijaga. Dan pastinya masukkan sesuatu yang positif, bukan cuma sekedar makanan, tapi juga apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, menjadi satu kekuatan dan optimistik buat kita untuk meraih mimpi-mimpi besar kita. Coba aku mau cek chatnya terlebih dahulu. Jika ada sesuatu yang mau ditanyakan, silakan. Perlu konsumsi Dynamic Trio. Wait, saya akan cek dulu. Wow. Bu, kalau tekanan darah rendah, apakah cukup dengan propoelik? Oke, aku jawab ya guys. Saya penderita tekanan darah rendah. Jadi saya ini tipe orang yang gampang apa ya? Semaput itu apa ya? Pingsan. Saya ini gampang pingsan nih guys. Jadi tekanan darah saya itu rata-rata 60, 70 gitu ya, yang rendah-rendah. Kalau 70 itu aja udah hebat ya. Biasanya itu 60 rata-rata itu di situ gitu.
Nah, kalau udah tekanan darah rendah, yang jadi teman setia saya itu bukan cuma sekedar propolis, tapi yang jadi teman setia saya yang jadi utama itu adalah polen. Karena polen ini dia nutrisi untuk masalah oksigenasi ke sel-sel tubuh kita. Kemudian dia juga menormalkan tekanan darah. Ini ngebantu banget ini si polen ini, ya. Ini juaranya. Oke. Kalau untuk tumor berapa tablet Propolis plusnya? Ya bisa 3x1, 3x2 tergantung daripada kondisi tumornya seperti apa. Terus kalau untuk tumor biasanya saran dari kami kita harus paham ya bahwa makanan daripada kanker atau tumor itu sesuatu yang sifatnya asam. Nah, sesuatu yang sifatnya asam itu model kayak apa sih? Model kayak gula-gula, kemudian daging-dagingan yang warna merah, ya kan? Kemudian pengawet sintetik dan lain sebagainya itu biasanya cenderung asam. Makanya kalau memang kita ada model kayak udah kiste, tumor dan lain sebagainya, kita pun juga harus paham ya tentang hal yang seperti ini gitu. Janganlah kita ngasih makanan ke kanker sama si tumornya ini sehingga terjadi metastase yang berlebihan malahan ya. Oke. Bukan cuma sekedar Propolis Plus tapi perlu ditambah yang lain ya, Kak. Siapa namanya ini? Tasya. Oke. Berikutnya, betul Bu Anggrek, odol sodium berarti mengandung busa deterjen. Iya, iya, iya. Dan HDI ini karena mouthwash-nya dia tidak mengandung alkohol, maka bisa dipakai setiap hari, guys. Karena pada saat ngobrol sama satu orang dokter, dia mengatakan bahwa mouthwash itu nggak boleh dipakai setiap hari karena akan mengganggu balance atau apa ya ketidakseimbangan flora yang ada di dalam mulut kita. Tetapi karena memang dia ini tidak ada mengandung alkohol dan semua bahan-bahannya natural, maka dipakai setiap hari itu aman ya. Setiap kali kita gosok gigi itu harus juga ditambahkan dengan si mouthwash ini. Oke. Untuk wanita umur 38 tahun tidak ada keluhan hanya untuk ngejaga apakah perlu konsumsi denitroglukosamin. Kalau saya jadi wanita tersebut, saya pasti akan konsumsi, tapi saya konsumsinya nggak setiap hari. Saya konsumsinya paling seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, apalagi kalau zaman dulu kita suka offline, kemudian sesi-sesi, naik panggung, pakai high heels dan lain sebagainya. Aduh guys. Ya, jadi kadang-kadang tiba-tiba itu kayak ada serangan fajar ya di lutut, set gitu ya, nyeri, sengkring gitu ya. Nah, kalau udah kayak gitu tuh cepet-cepet ya, karena kita sebagai manusia kita ini harus ngerti ya bahasa ataupun respons yang diberikan oleh tubuh kita sehingga kita bisa berjaga-jaga gitu ya. Jangan sampai parah baru kita bingung kita cari solusinya. Oke. Bu, jadi kalau kita promil bisa cuman konsumsi Royal Jelly Liquid? No. Jadi kalau untuk promil nggak disarankan cuman untuk konsumsi Royal Jelly Liquid doang. Kita mesti cek dulu promil ini dia udah menikah berapa tahun. Ini infertil primer atau infertil sekunder ya. Artinya kalau infertil sekunder itu berarti dia udah punya anak yang pertama tapi untuk dapat anak yang kedua sulit. Ya. Terus kemudian bagaimana dengan gaya hidupnya? Suaminya merokok apa enggak gitu ya. Jadi kalau untuk cuma Royal Jelly Liquid aja nggak cukup. Karena tadi udah dijelasin, Royal Jelly Liquid memang dia untuk hormonal, tapi pertanyaannya, adakah kemungkinan orang itu nggak hamil karena ada infeksi di dalamnya? Nah, untuk masalah infeksi dan lain-lain, ataupun ada kayak kista dan lain-lain, itu nanti mainnya di propolis atau propolis. Terus bagaimana dengan asupan gizi yang dia konsumsi setiap harinya? Apakah dia cuma sekedar makan kenyang gitu aja, ataukah emang benar-benar dia itu mencukupi kebutuhan gizinya dengan detail, nggak makan di luar tapi masak sendiri, kalaupun masak sendiri bahan-bahannya dia nggak nambahkan zat aditif dan lain sebagainya. Nah, kalau tentang gizinya nggak cukup, berarti polennya juga harus perlu untuk ditingkatkan ya, ataupun dikonsumsi. Kemudian untuk masalah si clover honey, ini juga penting banget supaya proses daripada gizi yang masuk ke dalam tubuh itu emang benar-benar dicerna dan diedarkan ke seluruh tubuh gitu ya. Oke. Kalau Bi Ultra saja kagak cukup ya. Coba aja cek ya kandungannya berapa itu propoeliknya Bi Ultra. Kandungannya Royal Jelly-nya berapa itu Bi Ultra. Emang dia ada polen, ada propoelik, ada Royal Jelly, tapi kan kecil gitu. Jadi Bi Ultra ini
Kalau untuk promil tetap harus ke prianya, tapi perlu ditambah polen propolis royal jelly. Ya, kalau bagi saya pribadi, saya mempunyai masalah, tentu saya akan berupaya untuk melengkapi daripada tanggung. Ya, oke. Lanjut, kita lihat lagi pertanyaan yang berikut-berikutnya. Kalau sakit mah, sendi, bisa minum semua sekalian. Iya, benar. Polen propolis royal jelly, kemudian clover honey, plus juga glukosamin ya. Oke, jadi kalau kami sih setiap hari, kami pagi itu minumnya pollen 2, kemudian propolis atau propolik 2, kemudian malamnya royal jelly liquid plus propolis lagi itu penting. Tapi malam itu kita gilir, kadang-kadang kita tambahkan glukosamin, kadang-kadang kita tambahkan enzim mineral. Kemudian kalau seharian itu misalkan dari makan keluar, kemudian minyaknya banyak itu trimi juga kita konsumsi. Yang penting kita tahu lah ya, apa yang kita masukkan itu harus kita balance-kan gitu ya. Karena kalau nggak gitu kan susah ya. Oke. Jadi tambah polenergi ya Bu. Iya, tambah polenergi kalau untuk tekanan darah rendah. Kalau untuk trimi, untuk orang yang minum obat pengencer darah, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ya, nggak akan ngaruh. Tapi yang pasti trimi itu kan konsumsinya pada saat kita makan. Oke. Untuk diabetes apa aja yang harus dikonsumsi? 4-star, pollen, propolis, royal jelly, dan clover honey. Tadi udah dijelasin ya kenapa kok 4-star. Untuk siapa dan kondisi seperti apa diberikan dynamic tree. Maksudnya dynamic tree itu apa? Dynamic tree itu kah? Yang isinya pollen, propolis, royal jelly jadi satu itu ya? Ya kepraktisan, misalkan dia orangnya nggak suka ribet, terus kemudian pas keluar kota dan lain sebagainya. Kan ada orang-orang tertentu ngomong gini, waduh, aku loh disuruh minum kayak gini, banyak banget minumnya pollen, propolis, royal jelly, madu. Ya kita ngomong aja, madunya itu hanya cuman untuk minuman manis. Jadi kayak di rumah itu Bu, kita makan nasi itu udah jadi gula. Sehingga lebih baik nggak ada tuh yang namanya sirup, karena di rumahku juga udah nggak ada sirup. Nggak ada tuh yang namanya sesuatu yang manis-manis gitu ya. Kalau memang pengen manis, ya udah pakai madu aja karena aman. Masalahnya balik lagi ya, kita makan roti itu jadi gula, kita makan nasi juga jadi gula. Intinya karbo yang kita konsumsi udah jadi gula. Bayangkan tuh guys, kalau kalian ngelihat ya, misalkan orang di rumah makan, udah makan nasi, nasinya banyak, kemudian minumnya es teh manis jumbo, weh, kemudian masih minta puding, terakhir masih pesan dessertnya es campur. Wah, aduh matang guys ya. Oke, kalau ada link khusus promil, tolong di-share link Zoom-nya, topik promil maksudnya. Oh, ya ya ya, mudah-mudahan ya. Karena untuk periode Maret ini kita akan kedatangan seorang dokter ahli patologi yang mana kita akan ngobrolin tentang kanker serviks dan kanker payudara. Guys, ini akan menarik banget, tepatnya di sekitar tanggal 25-26 kalau nggak salah ingat schedule. Hari Jumat kita akan kedatangan dokter spesialis patologi yang akan ngebahas tentang kanker serviks dan kanker payudara. Sehingga buat para wanita-wanita kudu hadir, dan buat teman-teman wanita-wanita kalian yang kalian punya dan kalian sayangi harus datang untuk mendengarkan informasinya. Karena dokter ini memang dia spesialisnya patologi dan dia sendiri udah menangani banyak sekali pasien-pasien dan dia juga paham ya tentang produk-produk natural dari HDI. Semoga ini akan bisa menjadi pencerahan buat kita dan kita pun juga waspada serta mampu ya merawat organ yang sudah diberikan oleh Allah. Tidak menyia-nyiakan, tapi justru kita akan menjadi duta kesehatan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Thank you banget buat teman-teman yang udah join pada kesempatan kali ini. Ini udah lewat-lewat ya guys ya. 21:41, nggak apa-apa ya. Terima kasih. Yuk kita berbagi kebaikan dengan cara bukan menawarkan produknya, tapi kalian open mind terlebih dahulu supaya mereka ngerasa bahwa mereka butuh produknya. Kadang-kadang dengan cara kalian berkeluh kesah, kalian mungkin katakan, kalau dulu aku ini gampang banget, capek loh, tapi sekarang ini
kondisi pandemi kayak gini tuh loh, aku malah keluar masuk rumah sakit karena rekan-rekanku ini banyak rekan-rekan medis. Mungkin dari situ orang nanya, "Loh, terus kamu pakai apa?" Nah, ini ya guys ya, yang paling penting adalah kita ngobrolin sesuatu sampai orang tuh nanya, "Kamu pakai apa?" Nah, pada saat orang itu nanya, "Kamu pakai apa?" Berarti dia menyediakan telinganya, dia menyediakan hatinya untuk diberitahu. Kita nggak susah nawar-nawarkan dia, tetapi dia yang minta tahu. Nah, apa dan bagaimana trik-trik yang seperti itu harus kita pelajari ya guys ya. Untuk membuat orang itu kepo dengan apa yang kita konsumsi. So guys, ayo stay healthy ya. Kita tetap harus stay younger, lebih awet muda, lebih sehat, lebih bergairah. Sehingga orang akan nanya, kamu sekarang kok beda? Weh, belum tahu ya rahasianya. Kamu mau tahu nggak sih rahasianya? Rahasianya loh cuma Rp3.000 per Rp3.000. Rahasianya cuma Rp3.000. Wih, kita nggak ngomong rahasianya kolot, tapi kita ngomong Rp3.000. Wih, murahnya. Mau rek aku gitu ya. Kalau udah kayak gitu guys, enak banget ya. Jadi sekali lagi jangan jadi sales, tapi jadilah teman untuk mengopen mind mereka supaya mereka pun paham bahwa kesehatan adalah investasi buat mereka dan mereka juga bisa membangun bisnis kesehatan mereka lewat HDI. Thank you. Jika ada salah kata mohon maaf, tapi jika ada sesuatu yang indah, yuk kita doakan orang-orang yang ada di sekitar kita supaya mereka terketuk hatinya pada saat kita bercerita dengan penawaran-penawaran yang akan kita berikan pada mereka. Oke, bye.